Novel 9 Matahari, Bab 751. Ayo kembali, kata salah satu pembunuh makam Tianyu. Lalu, puluhan pembunuh ini siap berangkat. Tiba-tiba, pembunuh yang baru saja melemparkan pedang hitam kecil itu tiba-tiba membeku, dengan ekspresi ketakutan dan marah di wajahnya. Dia menemukan bahwa pedang kecil yang memancarkan kekuatan jiwa yang menakutkan muncul di lautan jiwanya dan menyerang tubuh jiwanya. Kemudian, mengaum, monster besar bergegas keluar dari angkasa. Itu adalah Kunpeng. Bergemuruh, sepasang sayap Kunpeng yang panjangnya ratusan meter dipotong ke depan pada saat yang sama, dan energi luar angkasa yang perkasa membanjiri si pembunuh. Segera, ruang tempat si pembunuh berdiri mulai berguncang, berputar, dan berubah bentuk. Si pembunuh menemukan bahwa pusat gravitasinya menjadi tidak stabil. Mati, Ye Yunfei muncul, dan segera berdiri di depan si pembunuh, hampir dekat dengan tubuhnya. Boom! Sepasang tinju Ye Yunfei menyerang dengan gila-gilaan. Dalam waktu yang sangat singkat, dia meninju ratusan pukulan, dan setiap pukulan adalah tinju pembunuh iblis yang nyata. Pembunuhnya terpaksa mundur dengan tergesa-gesa. Dalam pertarungan jarak dekat semacam ini, kekuatan fisik memiliki keunggulan mutlak. Pada saat yang sama, pedang spiritual 5 elemen bergegas keluar, membentuk formasi pedang suksian 5 elemen, dan mencekik si pembunuh. Energi pedang gemilang yang tak ada habisnya, seperti jurang seperti laut, benar-benar tenggelam dalam radius puluhan kaki. Boom! Ada juga bola cahaya emas besar yang keluar dari dantian Ye Yunfei, bergemuruh ke arah si pembunuh. Dalam waktu yang sangat singkat, Ye Yunfei melepaskan semua jenis serangan kekerasan. Kecelakaan ini datang terlalu tiba-tiba, terlalu cepat. Pembunuh awalnya mengira Ye Yunfei sudah mati, jadi dia sudah benar-benar santai. Tiba-tiba, dia bingung dan benar-benar bingung. Pedang jiwa surgawi, Kunpeng, tinju dewa pembunuh setan sejati, formasi pedang suksian 5 elemen, dan bola cahaya emas yang mewakili yang pertama dari meridian 9 yang, semua jenis serangan membanjiri dirinya seperti tetesan hujan. Kamu Yunfei, aku akan bertarung denganmu. Pembunuh ini memang master di tahap akhir Yuan Soul Realm, dan dia juga seorang pembunuh berpengalaman. Dalam situasi yang begitu tergesa-gesa, dia benar-benar melawan. Tertawa, pedang panjang dengan cahaya dingin menusuk Ye Yunfei. Tertawa, pedang hitam kecil itu juga menyerang Ye Yunfei lagi. Ye Yunfei tidak mengelak atau mengelak, tapi pergi menemuinya. Engah, pedang panjang dengan cahaya dingin menembus dada kanan Ye Yunfei, dan pedang hitam kecil itu mengenai jantung Ye Yunfei. Engah, tinju Ye Yunfei juga mengenai kepala si pembunuh di saat yang bersamaan. Ledakan, kepala si pembunuh hancur di tempat, dan dia meninggal secara tak terduga. Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan meraih pedang hitam kecil yang hendak berbalik dan terbang kembali. Pembunuhnya sudah mati, dan pedang hitam kecil itu lepas kendali, memungkinkan Ye Yunfei untuk menangkapnya. Senjata ajaib ini lebih baik daripada Void Blade. Ini milikku. Ye Yunfei merasakan pedang hitam kecil di telapak tangannya, cukup puas. Adapun dua luka di dada kanan dan jantungnya sudah mulai sembuh. Sebelum si pembunuh melancarkan serangan, Ye Yunfei telah membuat persiapan. Dia menggunakan tubuh kaisar hijau kayu pertama untuk memindahkan semua jeroan dan 6 organ dalam tubuhnya. Oleh karena itu, jantung dan paru-paru Ye Yunfei tidak mengalami kerusakan apapun. Itu sama saja dengan menderita sedikit luka daging. Bagi Ye Yunfei, cedera seperti itu tidak ada artinya. Sebelumnya, Ye Yunfei menembus jantung dan muncul kembali tanpa cedera. Ye Yunfei juga yang menggunakan tubuh Jiamu Qingdi terlebih dahulu untuk memindahkan jantung ke lokasi lain. Tubuh Jiamu Qingdi dari alam Dacheng memiliki beberapa kekuatan supernatural fisik, dan ini hanyalah salah satunya. Memanggil, setelah Ye Yunfei mendapatkan pedang hitam kecil itu, dia segera melarikan diri keluar angkasa dan menghilang. Sudah terlambat untuk mengatakannya, tapi itu sangat cepat. Dari kemunculan tiba-tiba Ye Yunfei meluncurkan semua jenis serangan kekerasan, dan kemudian membunuh pembunuh makam Tianyu. Itu selesai dalam waktu yang sangat singkat. Kurang dari 2 napas lagi. Ye Yunfei belum mati. Hanya pada saat ini kerumunan akhirnya sadar. Adegan tadi terjadi begitu tiba-tiba dan mengejutkan. Bukan hanya dia tidak mati, tapi dia masih hidup dan sehat, bahkan tidak terluka sama sekali. Petik 2. The Dark Spike adalah salah satu senjata sihir paling berharga di makam Tianyu kita harus mendapatkannya kembali.
Pembunuh makam Tianyu lainnya bergegas menuju tempat Ye Yunfei menghilang satu persatu. Tapi itu tidak berhasil. Ye Yunfei telah melarikan diri keluar angkasa, dan mereka tidak dapat menemukan jejak Ye Yunfei. Kali ini, untuk menghadapi Ye Yunfei, para petinggi secara khusus meminta kami untuk membawa Dark Tone. Tiba-tiba, itu jatuh ke tangan Ye Yunfei. Apa yang harus kami lakukan? Para pembunuh cemas dan marah. Pada saat ini, di kedalaman ruang, di menara pantom, Ye Yunfei duduk bersila, pedang hitam kecil seukuran jari orang dewasa digantung di depan Ye Yunfei. Kekuatan jiwa Ye Yunfei membungkus pedang hitam kecil itu dan mulai memperbaikinya. Dengan pengetahuan dan visi Ye Yunfei, sangat mudah untuk menyempurnakan senjata sihir apapun di dunia. Setengah hari kemudian, senjata ajaib ini disebut Dark Tone. Ye Yunfei akhirnya menyempurnakan pedang hitam kecil itu. Duri gelap memiliki dua karakteristik. Yang pertama adalah karakteristik ruang. Kecepatan duri gelap yang melintasi ruang angkasa bahkan lebih baik daripada kecepatan bilah kosong. Ini juga alasan mengapa Ye Yunfei tidak bisa menghindari serangan duri hitam tadi. Fitur kedua adalah dapat secara otomatis mengejar dan membunuh musuh. Selama duri gelap mengunci musuh, setelah ditembakkan, Anda tidak perlu khawatir. Itu akan terus melakukan perjalanan melalui ruang angkasa untuk mengejar dan membunuh musuh yang terkunci. Kecuali jika musuh dapat memblokirnya, atau membunuhnya. Bagus sekali. Setelah menyempurnakan duri gelap, Ye Yunfei merasa sangat puas. Benar, jika saya memurnikan bilah kosong menjadi duri gelap, itu pasti akan meningkatkan karakteristik ruang dari duri gelap, dan kemudian kecepatan dan keanehannya melalui ruang akan menjadi lebih kuat. Petik 2. Ye Yunfei tiba-tiba memikirkan hal ini. Lakukan saja. Ye Yunfei segera mengeluarkan kuali pemurnian besar, menjentikannya dengan jari-jarinya, dan mengeluarkan api-api bumi dan San Wu Yuhuo ke dalam kuali pemurnian. Kemudian, duri dan bilah kosong itu dilemparkan ke dalam kuali pada saat yang sama. Kemudian, Ye Yunfei pertama-tama menempa dan melelehkan bilah kosong itu, mengubahnya menjadi bola emas kosong yang gelap. Kemudian, memurnikan bola emas kosong ini menjadi duri gelap. Setelah beberapa saat beberapa jam, siap dipanggang. Petik 2. Ye Yunfei berkata dengan lembut. Suara itu jatuh. Ye Yunfei mengulurkan tangannya untuk menyentuh dadanya. Tes. Sebuah panah darah terciprat dan mendarat di duri gelap di kuali penyulingan. Ini adalah pengorbanan darah. Faktanya, Dark Tone sudah menjadi senjata sihir yang sudah jadi. Tidak masalah jika Anda tidak melakukan pengorbanan darah, itu tidak berpengaruh pada kekuatannya. Namun, setelah pengorbanan darah, hubungan antara duri gelap ini dan Ye Yunfei akan semakin dekat. Karena ternoda oleh esensi dan darah Ye Yunfei. Setelah beberapa saat, Ye Yunfei menghentikan pengorbanan darah dan melambai. Tes, duri gelap keluar dari kuali penyulingan, dan terbang bola-balik di sekitar Ye Yunfei dengan kecepatan yang mencengangkan. Tidak buruk, Ye Yunfei tersenyum. Setelah menggabungkan bilah kosong, karakteristik ruang duri gelap telah meningkat pesat. Kemudian, Ye Yunfei menyingkirkan api-api bumi, San Wu Yuhuo, dan tripod penyulingan. Kemudian, tinggalkan menara hantu. Sebagian besar waktu di menara hantu, dunia luar hanya sesaat. Saat ini, antara Broken Valley, semua orang masih syok. Kita harus menemukan Ye Yunfei dan mendapatkan kembali duri gelap. Jika tidak, kita tidak akan dapat melakukan bisnis setelah kita kembali. Lusinan pembunuh dari makam Tianyu mencari jejak Ye Yunfei dengan marah. Pasukan dari beberapa kekuatan besar di Wilderness Utara masih mengepung daerah ini dengan erat. Di kejauhan, para penonton itu sedang berdiskusi dengan gila-gilaan, dan suaranya nyaring. Saat ini, di belakang salah satu pembunuh, sebuah titik hitam tiba-tiba keluar dari angkasa tanpa suara, mengenai jantungnya. Pembunuh ini adalah kekuatan tingkat menengah alam Yuan Hun. Tidak bagus. Wajah si pembunuh tiba-tiba berubah dengan liar, dan krisis kematian yang kuat menyelimutinya, dan dia menemukan titik hitam kecil di belakangnya. Namun, sudah terlambat. Saat dia menemukan bintik hitam kecil itu, bintik hitam kecil itu sudah mengenai tubuhnya, yang kebetulan berada di tempat jantungnya berada. Pembunuhnya membeku, menunjukkan ekspresi ketakutan dan tidak rela, lalu perlahan kehilangan vitalitasnya dan berubah menjadi mayat. Kekuatan pembunuhan dari Dark Assassin benar-benar bagus. Jauh di dalam angkasa, Ye Yunfei merasa sangat puas. Apa yang terjadi? Para pembunuh lainnya melihat sesuatu yang berbeda.
melihat satu demi satu. Namun, mereka hanya melihat pembunuh yang meluncur perlahan, tetapi mereka melihat duri gelap. Ini Ye Yunfei, seorang pembunuh berkata dengan wajah muram. Saat ini, tertawa, sebuah titik hitam kecil muncul di belakang kepala seorang pembunuh dengan kekuatan awal di alam jiwa purba, menembus kepala si pembunuh dengan kecepatan kilat. Pembunuh lain mati. Berikutnya, Cici, Ye Yunfei bersembunyi di kedalaman ruang, mengendalikan para pembunuh, membunuh satu demi satu. Dalam waktu singkat, 16 pembunuh terbunuh. Setelah menggabungkan Void Blade, karakteristik ruang duri gelap telah meningkat pesat. Sekarang, Ye Yunfei sudah bisa mengendalikan duri gelap untuk menyerang musuh di kedalaman ruang. Langkah ini terlalu kuat dan terlalu aneh. Menyedihkan bagi para pembunuh ini, mereka bahkan tidak melihat bayangan Ye Yunfei, dan mereka dibunuh oleh pembunuh yang sulit ditangkap itu, begitu pusing dan ketakutan. Pergi, ayo segera pergi. Pembunuh yang tersisa berbalik dan melarikan diri satu persatu. Pertarungan semacam ini di mana Anda bahkan tidak bisa melihat wajah musuh tidak mungkin untuk dilawan. Menarik, semuanya mundur. Petik 2, melihat pembunuh makam Tianyu dibunuh satu persatu dengan cara yang aneh, pasukan dari beberapa kekuatan besar di hutan belantara utara juga ketakutan dan segera mundur. Mengerikan, ayo pergi juga, tunggu sebentar, jika Ye Yunfei mampu membunuh, aku bahkan takut kita akan menderita. Petik 2, bahkan para seniman bela diri yang menyaksikan kegembiraan itu berbalik dan pergi dengan ketakutan. Tiba-tiba, di depan Broken Valley, semua orang lari, dan pemandangannya sangat megah. Novel 9 Matahari, Bab 752, ingin melarikan diri, tidak semudah itu. Ye Yunfei tersenyum dingin, dan mengarahkan pandangannya pada beberapa orang, siap memburu mereka. Termasuk sisa pembunuh makam Tianyu, klan monster kuno, tuan keluarga Tian Jizong dan Tian Zuliu. Namun, saat Ye Yunfei menunjukkan keterampilan gerakannya dan ingin mengejar ketinggalan. Kamu Yunfei, jangan gila. Di kejauhan, di ujung langit, seorang pria di Xingyi melangkah maju. Ye Yunfei tidak bisa membantu tetapi mengecilkan pandangannya. Ini adalah master pembentuk dewa, Penatua Namong. Orang-orang di Tanah Suci Tianshuan sangat gembira saat melihat pria berbaju hijau ini. Mereka segera berhenti dan bergegas mendekat. Penatua Namong dari Tanah Suci Tianshuan ada di sini. Kita tidak perlu takut pada Ye Yunfei lagi. Petik 2, para prajurit lain yang bergegas menghela napas lega. Penatua Namong dari Tanah Suci Tianshuan adalah pakar top terkenal di Northern Desolate Territory, dengan reputasi yang hebat. Ye Yunfei, kamu masih sangat muda, tapi kamu sangat mematikan. Jika kamu membiarkanmu mengamuk, aku tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati di tanganmu di masa depan. Pria tinggi kuda, dengan jarak beberapa mil dalam satu langkah, terus menggeser bayangannya dan mengubah posisi, dan tiba dalam sekejap. Penatua Li ada di sini. Orang-orang Li sangat gembira dan bergegas menuju pria jangkung ini. Penatua Li Feixiong dari kebangsaan Li ada di sini. Prajurit lain juga mengenali identitas pria jangkung ini dan berseru kaget. Kamu Yunfei? Aku tidak menyangka kamu begitu mengerikan. Seorang lelaki tua berpakaian abu-abu muncul seperti hantu, dan dia tidak tahu kapan dia datang. Zheng Xinian dari Tanah Suci Jiuhua juga ada di sini. Dengan begitu banyak master alam pembentuk dewa yang datang, kita tidak perlu takut pada Ye Yunfei. Seseorang segera berteriak. Orang-orang di Tanah Suci Jiuhua segera mengepung Penatua Zheng. Kakek Zheng, apakah kamu di sini untuk berurusan dengan Ye Yunfei? Saudari muda Lu bergegas ke sisi tetua Zheng dan bertanya dengan marah. Wanru, apakah kamu pernah berbicara denganku seperti ini? Berhentilah main-main, kata Penatua Zheng, tetapi dia menatap saudari Lu dengan sedikit perhatian dan ketidakberdayaan. Karena dia menyaksikan Lu Wanru tumbuh dewasa, dan dia memiliki perasaan yang dalam. Kakek Zheng, Ye Yunfei adalah penyelamat kakak senior Song dan aku. Jika bukan karena dia, kakak senior Song dan aku akan dicabik-cabik oleh binatang buas di Broken Valley. Jadi, kamu tidak diizinkan untuk berurusan dengan Ye Yunfei, kata Lu Wanru. Kapan aku bilang aku akan menyerangnya? Aku hanya di sini untuk melihat. Penatua Zheng berkata, itu bagus. Petik 2, Lu Wanru menghela nafas lega. Omong kosong, Anda telah menciptakan begitu banyak karma pembunuhan. Petik 2, tiba-tiba, raungan nyaring terdengar seperti petir, mengguncang telinga semua orang.
Beberapa prajurit yang lemah hampir tidak bisa diam. Kemudian, semua orang melihat seorang lelaki tua berbaju biru melangkah maju, menyusut ke tanah. Itu sekecil inci, dan dia datang di depan semua orang dalam sekejap. Presiden Zhou Yi dari perguruan tinggi Tiandao ada di sini. Dari kelihatannya, dia akan menyerang Ye Yunfei. Petik 2, teriak seseorang. Presiden Zhou Yi. Ye Yunfei menatap Zhou Yi, dan wajahnya menjadi gelap. Ye Yunfei belum pernah melihat Zhou Yi sebelumnya, dan ini adalah pertama kalinya melihatnya. Ye Yunfei memperhatikan bahwa Zhou Yi menatapnya dengan jijik, jadi dia hanya bisa mencibir. Ye Yunfei tahu di dalam hatinya bahwa setelah kejadian ini, Akademi Tiandao mungkin tidak bisa mentolerirnya lagi. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak peduli apakah dia dekan atau bukan. Dengan kedatangan 4 master pembentuk dewa, tidak ada prajurit lain yang melarikan diri lagi. Para prajurit yang telah melarikan diri ke kejauhan juga kembali setelah mendengar kabar tersebut. Dengan demikian, 4 master dari alam pembentuk dewa berdiri di depan, diikuti oleh sekelompok besar prajurit, padat dan mengesankan. Di seberang, Ye Yunfei berdiri sendirian. Ye Yunfei, cepat kembali denganku dan terima hukuman akademi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak masuk akal dan ambil tindakan untuk membersihkan rumah. Zhou Yi menatap Ye Yunfei dengan mata dingin dan berteriak tajam. Orang tua, jangan tunjukkan gengsimu di depanku. Jangan mengatakannya dengan nada tinggi. Tujuanmu sebenarnya adalah untuk mendapatkan sesuatu dariku. Ye Yunfei tersenyum dingin. Asal-usul identitas Ye Yunfei telah lama tersebar di Wilderness Utara. Semua orang tahu bahwa Ye Yunfei memiliki beberapa keterampilan dan teknik rahasia yang sangat canggih. Terlebih lagi, Ye Yunfei juga memiliki penutup langit harta karun Tianjizong yang berat di tubuhnya, dan dia memperoleh buah Xuankong di Broken Valley, serta sejumlah besar harta surga dan bumi yang tak ternilai harganya. Bahkan master dari alam pembentuk dewa ingin menangkap Ye Yunfei dan mencari dengan hati-hati untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan harta. Bajingan kecil, kamu berani menentangku. Baiklah. Hari ini aku secara pribadi akan mengambil tindakan untuk menyingkirkan kankermu untuk Akademi Dao Surgawi kita. Zhou Yi sangat marah. Dia adalah wakil presiden Akademi Tiandao. Dia selalu memiliki temperamen buruk. Semua siswa takut padanya, dan mereka tidak berani menarik napas di depannya. Sekarang ditentang oleh Ye Yunfei di depan umum, dia tiba-tiba menjadi marah. Ye Yunfei, kamu telah membunuh begitu banyak orang di tanah suci Tianxuan kami. Itu adalah kejahatan keji. Namun, jika Anda menyerahkan buah Xuankong, saya dapat membuat keputusan dan memaafkan Anda kali ini. Bagaimana? Petik 2, Tetua Namong Zeng dari Tanah Suci Tianxuan tiba-tiba berkata. Dia masih menyimpan sedikit harapan, mungkin Ye Yunfei belum memakan buah Xuankong itu. Ye Yunfei, jika kamu bisa memberiku buah Xuankong, orang-orang Li bisa menyelamatkanmu, mati. Petik 2, Li Feixiong, seorang tetua berkebangsaan Li, berkata, hanya tetua Zheng Xinyan dari Tanah Suci Jiuhua yang menatap Ye Yunfei tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Oh, apakah Anda masih menginginkan buah Xuankong? Sayang sekali buah Xuankong sudah saya makan. Anda tidak memiliki kesempatan. Petik 2, Ye Yunfei mencibir dengan dingin. Makanlah. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, keempat guru pembentuk dewa sangat kecewa. Zhou Yi, Nan Gongzheng, dan Li Feixiong bahkan lebih marah. Binatang kecil, ikat saja tanganmu. Petik 2, Zhou Yi adalah yang pertama menyerang, dan melangkah maju, berjalan menuju Ye Yunfei. Ye Yunfei, aku menasihatimu, jangan melawan. Petik 2, Nan Luzeng berkata dengan acuh tak acuh, mendekati Ye Yunfei dari arah lain. Li Feixiong mencibir, dan juga menggerakkan tubuhnya, siap untuk bergerak. Gemuruh. 3 penguasa alam pembentuk dewa melepaskan paksaan energi mereka bersama-sama, seperti 3 gunung berapi besar meletus pada saat yang sama, dan energi yang kuat langsung menekan langit dan bumi ini. Semua seniman bela diri di sekitar mendapati diri mereka tidak dapat bergerak. Terutama Ye Yunfei berada di pusat penindasan dari 3 energi. Seolah-olah gunung yang tak terhitung jumlahnya menekan pundaknya, menyebabkan Ye Yunfei tenggelam, dan pinggangnya perlahan membungkuk, membuatnya tidak bisa bergerak. Ketiga penguasa alam pembentuk dewa ini tahu bahwa Ye Yunfei pandai dalam energi ruang angkasa dan dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa. Oleh karena itu,
mereka menggunakan paksaan energi mereka segera setelah mereka bergerak untuk menekan Ye Yunfei secara paksa. Tuan alam pembentuk dewa benar-benar luar biasa. Begitu dia bergerak, tekan Ye Yunfei. Petik 2. Hebat. Sekarang, Ye Yunfei tidak bisa kabur. Petik 2. Orang-orang kuat itu melihat pemandangan ini dan bertepuk tangan satu demi satu. Kakek Zheng, cepat selamatkan Ye Yunfei. Petik 2. Saat ini, di kamp tanah suci Jiuhua, Luanru berkata dengan cemas kepada Zheng Xinian. Dalam situasi ini, jika saya menyelamatkan Ye Yunfei, itu sama saja dengan berbalik melawan kekuatan yang diwakili oleh mereka bertiga, dan konsekuensinya akan sangat serius. Zheng Xinian berkata dengan senyum masam. Aku tidak peduli, kamu segera menyelamatkannya. Kalau tidak, saya akan menyelamatkan diri. Petik 2, kata Luanru, kamu tidak boleh bertindak sembarangan. Dengan kekuatanmu, kamu akan terkejut sampai mati sebelum kamu mendekat. Kata Zheng Xinian, kaget. Kalau begitu, bisakah kamu menyimpannya atau tidak? Luanru menginjak kakinya. Nenek, jangan membuatku malu seperti ini. Zheng Xinian ragu-ragu. Saat ini, kalian tiga master agung dari alam pembentuk dewa, tidak baik menyerang junior bersama-sama. Tiba-tiba, suara datar terdengar. Kemudian, seorang lelaki tua berpenampilan biasa datang ke sisi Ye Yunfei seperti kilat. Boom! Aura yang kuat dilepaskan dari tubuh lelaki tua itu, menyelimuti Ye Yunfei. Ye Yunfei segera merasa sangat santai. Pemaksaan energi yang dihancurkan oleh tiga master pembentuk dewa benar-benar dihilangkan. Din Meng, Ye Yunfei sedikit terkejut. Orang tua yang datang tiba-tiba ini tidak lain adalah Wakil Presiden Meng dari Akademi Tiandao. Dia juga penguasa pelindung. Novel 9 Matahari, Bab 753. Ye Yunfei, ayo pergi. Wakil Presiden Meng berkata kepada Ye Yunfei. Meng Qianzheng, apa maksudmu? Kamu ingin membawa Ye Yunfei pergi sendiri. Itu tidak baik. Petik 2. Zhou Yi, Nan Gongzheng, dan Li Feixiong tertegun sejenak, lalu maju selangkah dan mengunci Ye Yunfei. Ye Yunfei adalah siswa Akademi Tiandao. Sebagai wakil presiden, tidak ada salahnya membawanya pergi. Kata Meng Qianzheng dengan enteng. Meng Qianzheng, aku tahu kamu pasti akan menyukai Ye Yunfei. Ye Yunfei menyebabkan masalah di mana-mana, merusak reputasi Akademi Tiandao kami, dan dia memiliki temperamen yang kejam, membunuh orang di setiap kesempatan, dan harus dihukum berat. Ye Yunfei tidak bisa diserahkan padamu, aku harus membawanya pergi. Petik 2, kata Zhou Yi. Orang tua, matamu yang mana melihat bahwa aku menyebabkan masalah dan merusak reputasi Akademi Tiandao? Petik 2, Ye Yunfei menatap Zhou Yi dan berkata dengan dingin. Huff, Ye Yunfei, kamu masih punya wajah untuk berdebat. Baru kali ini, Anda memiliki keberanian untuk merebut buah Xuankong, dan pada saat yang sama menyinggung beberapa kekuatan besar di wilayah Desolate Utara, menyebabkan keributan, benar-benar memalukan Akademi Dao Surgawi kita. Juga, lihat sendiri, berapa banyak orang yang telah Anda bunuh hari ini, bahkan Akademi Tiandao kami memiliki banyak siswa yang mati di tangan Anda. Ye Yunfei, kamu telah melakukan kejahatan keji, jadi tidak ada gunanya berdebat. Saya menyarankan Anda harus mengakui kesalahan Anda dengan patuh dan kembali bersama saya untuk menerima hukuman. Zhou Yi berkata dengan mendengus dingin. Pak Tua Zhou Yi, izinkan saya bertanya. Siapa yang membuat aturan bahwa saya tidak bisa merebut buah Xuankong? Buah Xuankong milik harta surga dan bumi, dan mereka yang ditakdirkan bisa mendapatkannya. Sebagai siswa Akademi Tiandao, saya sepenuhnya memenuhi syarat untuk memasuki Broken Valley untuk mencari harta karun, dan saya juga memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam merampok dan memiliki segala jenis harta di Broken Valley. Mungkinkah buah Xuankong harus diserahkan kepada Anda, Tuan Zhou Yi, untuk dianggap sebagai pendekatan yang benar? Saya sepertinya belum pernah mendengar aturan yang menetapkan bahwa siswa Akademi Tiandao tidak boleh merebut atau memiliki buah Xuankong. Adapun, Anda mengatakan bahwa saya membunuh begitu banyak orang, begitu banyak dari mereka datang untuk membunuh saya, tidak bisakah saya menolak? Saya hanya bisa diam dan membiarkan mereka membunuh saya. Pak Tua Zhou Yi, apakah kamu sakit? Petik 2, Ye Yunfei tertawa keras, dan mengucapkan kata-kata seperti itu. Bajingan kecil, beraninya kamu membantahku seperti ini. Petik 2, Zhou Yi sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara, dan amarahnya meluap,
yang terlihat naik dari tubuhnya dengan mata telanjang. Saya pikir apa yang dikatakan Ye Yunfei masuk akal. Harta surga, materi dan bumi, mereka yang ditakdirkan akan mendapatkannya. Kekuatan utama di hutan belantara utara kita tampaknya tidak pernah menetapkan bahwa kaum muda tidak boleh merebut dan memiliki buah Suankong. Ngomong-ngomong, dari awal hingga akhir masalah ini, nyatanya, kekuatan besar kita terlalu berlebihan, memperlakukan Ye Yunfei seperti ini. Petik 2. Pada saat ini, Zheng Xinian dari Tanah Suci Jiuhua tiba-tiba berbicara. Setelah mendengar kata-kata Zheng Xinian, yang lainnya terkejut. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa dia benar-benar akan mengatakan hal-hal baik untuk Ye Yunfei. Ye Yunfei juga sangat aneh. Saya belum pernah bertemu sesepuh dari Tanah Suci Jiuhua ini, jadi mengapa dia mengatakan hal-hal baik untuk saya? Ye Yunfei menoleh dan melihat dua gadis berdiri di samping Zheng Xinian, satu berbaju putih dan satu lagi berbaju merah. Jadi itu mereka. Melihat kedua gadis ini, Ye Yunfei tiba-tiba menyadari, kedua gadis ini mengikuti Zheng Xinian dengan cermat, dan tampaknya status mereka di Tanah Suci Jiuhua tidak boleh rendah. Alasan mengapa Zheng Xinian berbicara sendiri pasti karena kedua gadis ini. Ye Yunfei, kamu membunuh begitu banyak murid di Tanah Suci Tianxuan kami. Akun ini harus diselesaikan bagaimanapun caranya. Kata Namong sambil mencibir. Itu benar, banyak murid dari suku Li kami dibunuh olehmu. Akun ini harus diselesaikan. Li Feixiong juga maju selangkah. Zhou Yi juga memiliki wajah muram, mengunci Ye Yunfei, siap menyerang kapan saja. Dengan aku di sini, kamu tidak bisa menggerakkan Ye Yunfei, kata Meng Qianzheng dengan ringan. Suasana di arena menjadi tegang. Din Meng, jangan khawatir, jika aku ingin pergi, mereka bertiga tidak akan bisa menahanku. Pada saat ini, Ye Yunfei berbicara tiba-tiba. Jika Meng Qianzheng tidak datang, Ye Yunfei pasti sudah lama pergi. Dengan kekuatan Ye Yunfei saat ini, meskipun dia tidak bisa melawan penguasa alam pembentuk dewa, namun, dengan mengandalkan energi ruang angkasa tingkat tinggi, tidak sulit untuk mundur sepenuhnya. Dekan Meng, terima kasih banyak. Zhou Yi, Li Feixiong, Nan Gongzheng, kalian bertiga sangat baik. Aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini. Petik 2. Ye Yunfei melirik ketiga penguasa negara pembentuk dewa satu persatu, dengan dingin berkata dengan dingin. Suara itu jatuh. Ye Yunfei melangkah ke kedalaman ruang dan menghilang. Setelah memakan 9 buah Suankong, kecepatan perjalanan Ye Yunfei melalui ruang angkasa telah mencapai tingkat kebebasan. Anda dapat dengan bebas masuk dan keluar ruang hanya dengan berpikir sejenak. Hilang. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada tempat Ye Yunfei menghilang, sedikit linglung. Baru saja, master dari alam pembentuk dewa ini masih menegosiasikan bagaimana menghadapi Ye Yunfei, tetapi pada akhirnya, Ye Yunfei pergi dalam sekejap mata. Cukup datang dan pergi dengan bebas, tanpa kendala sedikitpun. Energi luar angkasa memang salah satu energi terindah di dunia. Meng Qianzheng tidak bisa menahan senyum masam. Zhou Yi, Li Feixiong, dan Nan Gongzheng semuanya memiliki wajah yang sangat jelek. Apa yang dikatakan Ye Yunfei sebelum pergi adalah provokasi yang sangat serius bagi mereka bertiga. Awalnya, di Northern Desolate Territory, para master dari alam yang membentuk dewa semuanya menyendiri, dan mereka semua disembah dan dihormati oleh orang lain. Pada akhirnya, menghadapi Ye Yunfei, mereka merasa seolah-olah kempis di mana-mana. Itu membuat mereka terlihat buruk. Melihat Ye Yunfei telah pergi, Meng Qianzheng tidak mengatakan apa-apa, hanya menjentikkan lengan bajunya, berbalik dan pergi. Sungguh pemuda yang menakutkan, ayo pergi. Petik 2. Zheng Xinian melihat ke tempat Ye Yunfei menghilang, menatap kosong untuk beberapa saat, menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, lalu dia pergi bersama orang-orang dari Tanah Suci Jiuhua. Zhou Yi melirik ke tempat Ye Yunfei menghilang, wajahnya sangat suram, dia mendengus dingin, berubah menjadi aliran cahaya, dan pergi dalam sekejap. Kemudian, Li Feixiong dan Namong Zheng pergi dengan sekte mereka. Prajurit lainnya juga pergi satu demi satu. Setelah setengah jam, Broken Valley kosong sebelumnya. Setengah hari kemudian, apa yang terjadi di sini di Broken Valley, seperti badai, dengan cepat menyebar ke seluruh hutan belantara utara dengan kecepatan yang mencengangkan. Ye Yunfei seorang diri melawan ratusan master di alam jiwa, membunuh hampir 100 dari mereka, sebelum masuk dan keluar dari Broken Valley,
mayat-mayat berserakan di seluruh lapangan, dan darah mengalir seperti sungai. Ye Yunfei menantang 3 penguasa alam pembentuk dewa secara langsung, dan mengisyaratkan bahwa mungkin ada balas dendam di masa depan. Hutan belantara utara benar-benar mendidih. Setiap prajurit atau faksi yang mendengar berita itu, reaksi pertama adalah seluruh orang tercengang, berubah menjadi patung batu, dan tidak dapat mempercayainya. Setelah berkali-kali memastikan bahwa berita itu benar, semua orang terkejut. Sekali lagi, nama Ye Yunfei menyebar ke seluruh Northern Desolate Territory, dan berulang kali didiskusikan dan diperdebatkan oleh prajurit yang tak terhitung jumlahnya, benar-benar menjadi fokus perhatian. Novel 9 Matahari, Bab 754. Ya Tuhan, dengan kekuatan satu orang, dia bisa melawan ratusan master di alam jiwa. Ini seperti mitos. Petik 2. Serangkaian diskusi mengejutkan bergema di berbagai negara bagian Wilderness Utara. Pada hari ini, nama Ye Yunfei menyebar ke seluruh Wilderness Utara. Melihat hutan belantara utara, tidak ada orang yang tidak mengenal Ye Yunfei. Pada saat ini, di gua bawah tanah tempat orang Tang tinggal dalam pengasingan, memanggil, sesosok bergegas ke gua, itu Ye Yunfei. Setelah Ye Yunfei memasuki gua, dia mengirim sejumlah besar orang Tang keluar dari menara hantu. Setelah meninggalkan Broken Valley, Ye Yunfei dengan cepat menghubungi Penatua Tang Wu, dan kemudian mengirim semua pasukan klan Tang ke menara hantu, dan mengusir naga bumi jauh-jauh ke sini dari bawah tanah. Tuan Ye, kami akhirnya kembali. Penatua Tang Wu dan orang-orang Tang itu sangat gembira ketika mereka menemukan diri mereka kembali ke gua bawah tanah. Penatua Tang Wu, terima kasih telah membawa pasukanmu untuk membantu kali ini, kata Ye Yunfei. Setelah mendengar apa yang terjadi pada Ye Yunfei di Broken Valley, Penatua Tang Wu segera memimpin sekelompok orang Tang ke Broken Valley, bermaksud untuk membantu Ye Yunfei. Meskipun itu tidak banyak membantu pada akhirnya, namun Ye Yunfei mengingat cinta ini. Hehe, Tuan Muda Ye, saya malu untuk mengatakannya, tapi kami tidak membantu sama sekali. Tuan Muda Ye, Anda terlalu baik untuk mengalahkan Master Alam Multi Jiwa seperti itu sendirian. Tetua Tang Wu berkata dengan tergesa-gesa. Setelah menyaksikan pertempuran besar di Broken Valley, sikapnya terhadap Ye Yunfei menjadi lebih hormat. Dia tahu bahwa meskipun dia adalah master dari alam Yuan Hun, dia tidak seberapa dibandingkan dengan Ye Yunfei. Penatua Tang Wu, selama periode waktu ini, saya akan memberi orang-orang dari klan Tang banyak sumber daya budidaya, termasuk pil, spar, dan berbagai harta alam dan duniawi. Selain itu, saya akan mengirim orang-orang dari klan Tang ke budidaya saya dalam senjata ajaib ruang. Saya ingin klan Tang menjadi lebih kuat dalam waktu singkat. Pada saat yang sama, saya juga akan membawa sekte musuh Houtu dan beberapa orang saya di benua langit yang mendalam ke Tianzhu, bersama dengan Anda klan Tang. Setelah itu, semua orang membentuk aliansi. Saya ingin mengolah sekelompok kekuatan yang kuat. Anda tidak bisa lagi melakukannya sendiri. Petik 2. Ye Yunfei berkata kepada Tetua Tang Wu. Pertemuan di Broken Valley kali ini sangat merangsang Ye Yunfei. Orang-orang dari beberapa kekuatan besar di hutan belantara utara mengepung dan membunuh Ye Yunfei. Meskipun, pada akhirnya, Ye Yunfei tidak dapat berbuat apa-apa. Namun, Ye Yunfei lahir ide membudidayakan sekelompok pasukan kita sendiri. Bagus, Tuan Muda Ye, apapun yang Anda katakan, klan Tang kami akan melakukannya. Petik 2. Penatua Tang Wu berpikir sejenak, mengangguk dan berkata, klan Tang saat ini terlalu lemah. Mengandalkan kekuatan klan Tang saja, tidak mungkin untuk membangun kembali klan Tang dan mendapatkan kembali kejayaan masa lalunya. Tapi, sekarang, Ye Yunfei muncul. Tetua Tang Wu mengerti bahwa keluarga Tang harus memegang paha Ye Yunfei erat-erat. Sejak Ye Yunfei memberikan daupil terakhir kali, keluarga Tang memiliki 4 master alam jiwa asli sekaligus. Tetua Tang Wu mengerti bahwa cinta Ye Yunfei untuk keluarga. Bagus, Anda mengumpulkan orang-orang dari klan Tang terlebih dahulu. Saya harus memeriksa situasi mereka dengan hati-hati, lalu meresepkan obat yang tepat dan menyiapkan pil yang sesuai untuk mereka. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Oke, Penatua Tang Wu mengangguk. Setelah beberapa saat, Penatua Tang Wu mengumpulkan semua orang dari klan Tang di depan Ye Yunfei. Kurang dari 2000 orang. Anda tahu, klan Tang adalah salah satu kekuatan paling kuat di hutan belantara utara, dan pada puncaknya, populasinya melebihi 10.000.
Sebagai perbandingan, keluarga Tang saat ini terlalu terpuruk. Ye Yunfei merasakan status kultivasi setiap anggota klan Tang, dan dia mengetahuinya dengan baik. Paman Zong, dantianmu telah pulih dengan sangat baik. Anda telah pulih ke kultivasi Anda sebelumnya, kekuatan Xiao Xuan dan di tahap selanjutnya. Petik 2. Ye Yunfei memandang Li Zong dan berkata sambil tersenyum. Tuan Ye, terima kasih telah menyembuhkan dantian saya. Saya pikir saya tidak akan pernah bisa berlatih seni bela diri lagi dalam hidup saya, tetapi tanpa diduga, saya telah memulihkan kultivasi saya sekarang. Li Zong sangat bersemangat. Jaga dirimu. Selama ini, temukan seseorang untuk bertarung lebih banyak. Ketika akumulasi Anda cukup, saya akan membantu Anda menerobos ke alam inti yang mendalam. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Bagus, Tuan Muda Ye, saya mendengarkan Anda. Petik 2. Li Zong sangat bersemangat dan mengangguk berulang kali. Belum lama ini, dia melihat dengan matanya sendiri bahwa dengan beberapa pil, Ye Yunfei memberi klan Tang 4 penguasa alam jiwa Yuan lagi. Karena itu, dia sangat percaya pada apa yang dikatakan Ye Yunfei. Selanjutnya, Ye Yunfei memasuki menara hantu dan memulai alkimia. Kali ini alkimia dibuat khusus untuk orang-orang dari klan Tang. Ye Yunfei menghabiskan lebih dari setengah bulan di menara pantong menyempurnakan beberapa pil yang sesuai untuk semua orang di klan Tang. Faktanya, sebagai salah satu kekuatan terkuat di hutan belantara utara, latar belakang dan bakat orang-orang Tang ini tidaklah buruk. Selama bertahun-tahun, yang benar-benar kurang dari mereka adalah sumber daya kultivasi. Ye Yunfei percaya bahwa jika orang Tang diberi sumber daya dan waktu pelatihan yang cukup, mereka pasti akan membuat kemajuan besar. Memasuki Broken Valley kali ini, panen Ye Yunfei sangat bagus, dan dia memanen banyak bahan alami yang berharga dan harta duniawi. Terlebih lagi, Ye Yunfei membunuh hampir 100 Master Yuan Hun. Sebagian besar cincin luar angkasa Master di alam jiwa Yuan diambil oleh Ye Yunfei dan diambil sebagai miliknya. Oleh karena itu, Ye Yunfei tidak kekurangan herbal untuk saat ini. Setengah bulan kemudian, setelah menyelesaikan alkimia, Ye Yunfei keluar dari menara hantu. Kemudian, Ye Yunfei meminta Penatua Tang Wu untuk mengumpulkan semua orang dari klan Tang lagi. Ye Yunfei secara pribadi membagikan ramuan yang telah dia sempurnakan dalam setengah bulan kepada setiap anggota klan Tang. Selama proses pendistribusian eliksir, Ye Yunfei juga memberikan beberapa saran untuk kultivasi mereka sesuai dengan situasi khusus dari masing-masing klan Tang. Saran kultivasi yang diberikan oleh Ye Yunfei ini sangat tepat dan berharga bagi orang-orang dari klan Tang ini. Ada perasaan tiba-tiba melihat bulan dan melihat bulan. Dengan instruksi tepat Ye Yunfei, banyak orang dari klan Tang telah mengumpulkan semua jenis masalah sulit dalam kultivasi mereka selama bertahun-tahun, dan mereka segera tanpa hambatan. Ini membuat orang-orang dari klan Tang ini merasa kagum pada Ye Yunfei di bawah kegembiraan dan ekstasi. Ye Yunfei memiliki pengalaman kultivasi ribuan tahun. Apa yang disebut masalah kultivasi yang dihadapi oleh orang-orang Tang ini, bagi Ye Yunfei, sesederhana 1 tambah 1 sama dengan 2. Meskipun Tuan Muda Ye masih muda, prestasinya dalam seni bela diri benar-benar luar biasa. Bagaimana perasaan saya bahwa patriark klan Tang kita sebelumnya dan beberapa tetua Taisang memiliki pandangan jauh ke depan dan wawasan dalam seni bela diri. Bagaimana dengan Tuan Muda Ye? Petik 2. Penatua Tang Wu berdiri di samping, melihat Ye Yunfei memanggil orang-orang Tang itu satu persatu, sambil terkejut. Kekagumannya pada Ye Yunfei benar-benar tak terlukiskan. Bertemu Tuan Muda Ye ditakdirkan oleh Tuhan untuk membiarkan klan Tang kita bangkit kembali. Akhirnya, Penatua Tang Wu menghela nafas dengan penuh semangat. Novel 9 Matahari, Bab 755, Tang Biao, Tang Wu, kalian berdua berada di tahap akhir Daksuan dan Rilem. Aku akan memberi kalian masing-masing 2 pil Dao. Setelah meminumnya, kalian dapat menerobos ke alam jiwa primordial dalam beberapa hari. Petik 2. Akhirnya, Ye Yunfei memandangi 2 orang Tang dan berkata, pil Dao kelas 5. Ketika kedua orang Tang mendapatkan pil Dao yang diberikan Ye Yunfei kepada mereka, mereka sangat terkejut. Awalnya, di antara klan Tang, ada 6 orang dengan kekuatan tahap akhir di alam inti mendalam besar, dan Tang Biao dan Tang Wu adalah 2 di antaranya. Namun, terakhir kali, Tang Biao dan Tang Wu memimpin sekelompok orang dari klan Tang untuk menyelinap ke dunia iblis kuno untuk menanyakan kabar, tetapi mereka tidak berada di klan. Oleh karena itu,
Ye Yunfei membantu keempat orang yang tersisa di klan pada tahap akhir alam inti mendalam agung untuk menerobos dan menjadi penguasa alam jiwa primordial. Kali ini, Ye Yunfei ingin Tang Biao dan Tang Wu juga menerobos ke alam Yuan Hun. Terima kasih, Tuan Muda Ye, atas kebaikanmu. Tanda seru petik 2, Tang Biao dan Tang Wu membungkuk pada Ye Yunfei pada saat bersamaan. Setelah mereka berdua kembali ke klan, mereka telah mendengar tentang bagaimana Ye Yunfei membantu 4 anggota klan Tang yang berada di tahap akhir dari Great Profound Core Realm untuk menerobos. Sekarang, akhirnya giliran mereka. Tuan Ye, Penatua kelima, kami akan kembali mundur sekarang, dan memukul kerajaan. Tang Biao dan Tang Wu mengambil daodan dan tidak sabar untuk kembali mundur. Aku akan pergi dan melihat Suir. Ye Yunfei berpikir sejenak dan berkata, "Oke, aku akan pergi denganmu." Penatua Tang Wu mengangguk, berjalan ke kamar Suir, sekilas terlihat kepompong putih digantung di tengah ruangan. Semburan udara dingin yang mencengangkan dilepaskan dari kepompong ini, dan lapisan es tebal terbentuk di mana-mana di dalam ruangan. Selama ini, tidak ada gerakan dalam kepompong ini. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Putri Salju sekarang. Petik 2, Penatua Tang Wu memandangi kepompong itu, terlihat sedikit khawatir. Suir baik-baik saja, dia normal. Dalam beberapa hari, dia akan bisa keluar dari kepompong. Kekuatan jiwa Ye Yunfei merasakan kepompong putih untuk sementara waktu, dan berkata sambil tersenyum. Seni dingin ulat sutra surgawi yang dipraktikkan oleh Suir, 18 transformasi ulat sutra surgawi, Suir sekarang dalam tahap transformasi pertama. Ulat sutra langit memiliki 18 perubahan, dan setiap kali berubah, ia akan membentuk kepompong dan menyelesaikan transformasi yang keluar dari kepompong. Setiap transformasi akan menimbulkan lompatan kualitatif dalam kekuatan. Tidak apa-apa, mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, Penatua Tang Wu sedikit bersemangat. Apa yang dia katakan kepada Ye Yunfei sekarang benar-benar meyakinkan, tanpa keraguan sedikitpun. Penatua Tang Wu, saya ingin membuka sekelompok gua bawah tanah di dekat sini. Lalu, saya akan kembali ke Muzu untuk menjemput orang-orang Sekte Houtu dan menetap di sini. Pada saat itu, saya akan kembali ke Profound Sky Continent dan mengeluarkan sekelompok pasukan saya. Saat itu, setiap orang akan membentuk aliansi dan berkembang bersama. Petik 2, Ye Yunfei berkata kepada Penatua Tang Wu. Oke, petik 2, Penatua Tang Wu mengangguk. Selanjutnya, dengan bantuan 2 naga bumi, Ye Yunfei mencari beberapa tempat yang cocok di dekatnya, dan membuka lebih dari selusin gua bawah tanah yang besar. Ye Yunfei juga membuka banyak lorong bawah tanah. Gua-gua tersebut, termasuk gua-gua tempat orang Tang tinggal dalam pengasingan, semuanya terhubung. Dengan cara ini, semua gua bawah tanah membentuk satu kesatuan, dan mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Dengan bantuan 2 naga bumi, dibutuhkan waktu. Kurang dari sehari dalam waktu yang lebih singkat, Ye Yunfei menyelesaikan proyek bawah tanah yang tampaknya besar ini. Kemudian, Ye Yunfei meninggalkan gua bawah tanah tempat orang-orang Tang tinggal dalam pengasingan, dan kembali ke musuh. Ye Yunfei mengendalikan naga bumi dan kembali dari bawah tanah dibandingkan dengan naik pesawat luar angkasa, kecepatan Ye Yunfei tidak lambat sama sekali. Setelah 1 hari, Ye Yunfei kembali ke musuh, gua bawah tanah tempat orang-orang Houtu Jiao hidup dalam pengasingan. Mendengar bahwa Ye Yunfei akan membawa anggota Sekte Houtu ke Tianzhu, baik pemimpin maupun pemimpin senior kultus tidak keberatan, dan segera mengatur anggota kultus dan mengemasi tas mereka. Setengah hari kemudian, semua orang di gereja mengemasi tas mereka. Ye Yunfei memindahkan semua anggota Sekte Bumi Tebal ke Menara Hantu. Ketika Ye Yunfei mengendarai naga bumi kembali ke Tianzhu, tiba-tiba, 2 naga bumi mengirim pesan ke Ye Yunfei pada saat bersamaan. Mereka menemukan nafas yang sangat akrab. Mungkinkah? Jantung Ye Yunfei berdetak kencang, menunjukkan ekspresi terkejut. Di masa lalu, pendiri Sekte Bumi Tebal pernah memenjarakan 5 naga bumi di bawah menara markas. Sekarang 2 dari mereka mengikuti Ye Yunfei, dan 3 lainnya pergi kemana-mana. Ye Yunfei bertanya-tanya apakah aura akrab yang disebutkan oleh 2 naga bumi ini mengacu pada 3 naga bumi lainnya. Bawa aku untuk melihatnya, kata Ye Yunfei segera. Setiap naga bumi adalah harta yang sangat berharga bagi para master bumi yang mempraktikkan fisiognomi. Jadi, kedua naga bumi itu segera membawa Ye Yunfei ke arah yang sama.
Setengah hari kemudian, datang ke suatu daerah. Di atas tanah daerah ini, terdapat pegunungan yang bergulung dan hutan lebat, dengan sedikit orang dan hanya banyak monster dan monster yang hidup di dalamnya. Di bawah tanah, ada banyak gua bawah tanah di mana-mana. Akhirnya, di bawah bimbingan dua naga bumi, Ye Yunfei memasuki salah satu gua bawah tanah yang besar. Di dalam goa ini terdapat sebuah balai dengan lebar beberapa kilometer. Di aula, ada naga bumi sepanjang 1000 meter yang merangkak. Ho ho, begitu Lin Fei melihat naga bumi, dua naga bumi Lin Fei sangat bersemangat dan segera bergegas. Naga bumi juga sedikit bersemangat melihat rekannya. Tiga naga bumi sedang bermain dan berguling bersama. Meski naga bumi telah lahir dengan kebijaksanaan, ia masih dalam keadaan yang sangat naif. Tingkat kecerdasannya setara dengan bayi manusia yang berusia di atas 1 tahun. Mengaum, saat naga bumi sedang bermain, tiba-tiba ia melihat manusia berdiri di kejauhan, dan langsung meraung. Secara tidak sadar, itu tidak memiliki perasaan yang baik untuk manusia. Di masa lalu, itu dipenjara di gua di bawah menara bumi oleh pendiri sekte bumi tebal, dan tidak bisa meninggalkan bahkan setengah langkah. Itu memberi para murid sekte bumi tebal dengan energi kultivasi setiap hari. Itu adalah waktu yang sangat menyakitkan untuk itu. Tundukkan, Ye Yunfei memberi perintah pada kedua naganya. Ho ho, kedua naga bumi mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan bergegas menuju naga bumi bersama. Jadi, ketiga naga bumi bertarung. Ye Yunfei juga bergegas dan bergabung dalam pertarungan. Kekuatan fisik Ye Yunfei kuat, memiliki kekuatan setengah naga dalam pertarungan jarak dekat. Kekuatan tempur yang bisa dia tampilkan tidak jauh lebih lemah dari tiga naga bumi. Boom, Lin Fei dan dua naga bumi bergabung untuk melawan naga bumi selama pertempuran. Energi bumi di sebidang tanah ini dipicu untuk membuat kerusuhan. Akibatnya, tanah berguncang, dan ditemukan gempa besar yang sangat dahsyat. Akhirnya, 1 jam kemudian, di bawah serangan bersama Lin Fei dan dua naga bumi secara bertahap menjadi tidak berdaya untuk melawan. Ye Yunfei melakukan teknik rahasia menaklukkan naga bumi dalam fisiognomi, dan menaklukkan naga bumi itu. Beberapa jam kemudian, Ye Yunfei berhasil meninggalkan bekas jiwa di kepala naga bumi. Kemudian, Ye Yunfei berkomunikasi dengan naga bumi ini, dan berjanji bahwa dia tidak akan pernah membatasi tindakannya di masa depan, terutama dia tidak akan pernah dipenjara di tempat yang sama. Pada akhirnya, naga bumi menyerah pada Ye Yunfei dan bersedia mengikuti. Dengan cara ini, Ye Yunfei memiliki 3 naga bumi. Novel 9 Matahari, Bab 756. Meskipun kekuatan bertarung ketiga naga bumi ini tidak sebaik para master di alam jiwa, Ye Yunfei dapat menggunakannya untuk mempraktikkan berbagai teknik rahasia yang tercatat dalam fisiognomi. Lebih penting lagi, menurut catatan fisiognomi, naga bumi dapat terus meningkatkan dan meningkatkan kekuatannya. Aku telah menemukan 3 dari 5 naga bumi. Mengapa tidak mengambil kesempatan ini untuk menemukan 2 naga bumi lainnya? Petik 2. Dalam benak Ye Yunfei, ide ini tiba-tiba muncul. Lakukan saja, bagi pasukan menjadi 3 kelompok, jadi peluangnya lebih baik. Ye Yunfei membiarkan ketiga naga bumi pergi ke 3 arah, dan dia pergi dengan salah satu naga bumi. Ye Yunfei meninggalkan jejak kekuatan jiwa pada tubuh ketiga naga bumi ini, dan mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dalam jarak jauh. Dengan cara ini, ketiga naga bumi sedang berjalan-jalan di bawah tanah musuh, mencari mereka. Kerja keras terbayar, dan akhirnya, setelah 2 hari, Ye Yunfei tiba-tiba menerima gema dari naga bumi. Menemukan naga lain, jadi, Ye Yunfei segera bergegas. Setengah hari kemudian, di tepi musuh, di bawah hutan lebat, di dalam gua, Ye Yunfei melihat naga bumi keempat. Sangat gembira, Ye Yunfei memimpin 3 naga bumi dan bergegas maju untuk mengepung naga bumi keempat. Setelah setengah jam, Ye Yunfei berhasil menaklukkan naga bumi ini. Jika kamu bisa menemukan yang terakhir, maka kamu bisa mengumpulkan kelima naga bumi. Ye Yunfei sedikit bersemangat. Kemudian, Ye Yunfei membagi pasukannya menjadi 4 kelompok dan meminta keempat naga bumi untuk mencari ke arah yang berbeda. Saat itu, 5 naga bumi dipenjara di gua di bawah menara bumi di markas sekte Houtu. Mereka tinggal bersama untuk waktu yang sangat lama, dan mereka sangat akrab satu sama lain. Oleh karena itu, selama berada dalam jarak tertentu, kelima naga bumi dapat merasakan satu sama lain. Kali ini,
butuh 4 atau 5 hari untuk mencarinya. Akhirnya, salah satu naga bumi mengirimkan kabar baik kepada Ye Yunfei, dan menemukan naga bumi kelima. Letak naga bumi kelima tidak lagi dalam lingkup Muzu, melainkan di negara bagian sebelah Muzu, Yuanzhou. Di bawah gunung tandus di Yuanzhou, di gua alami, Ye Yunfei melihat naga bumi kelima. Ye Yunfei segera diisi dengan 4 naga bumi. Yang mengejutkan Ye Yunfei adalah naga bumi kelima sangat kuat. Naga bumi kelima ini tampaknya telah menyelesaikan terobosan, dan kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada 4 naga bumi yang dikendalikan oleh Ye Yunfei. Paling tidak, itu setara dengan kekuatan jangka menengah jiwa manusia. Apalagi kemampuan naga bumi ini untuk berkomunikasi dan memanfaatkan energi bumi sangat mengerikan. Usai pertarungan, energi bumi dalam radius ratusan mil berkumpul dengan dahsyat dan memberkati tubuh naga bumi ini dengan aura yang mencengangkan. Pada awalnya, Ye Yunfei tidak menyangka kekuatan naga bumi ini begitu menakutkan, lengah, mundur dengan mantap, dan melarikan diri dengan 4 naga bumi. Kemudian, Ye Yunfei bergegas keluar dari tanah, berlari ke lebih dari selusin kota, dan membeli sejumlah besar sumber daya dan bahan formasi yang mengandung energi bumi. Kemudian diam-diam kembali ke gua tempat naga bumi kelima berada, dan diam-diam mengatur sejumlah besar formasi dan berbagai batasan khusus untuk menghadapi naga bumi. Selain itu, Ye Yunfei menggunakan metode yang tercatat dalam fisiognomi untuk memotong semua energi bumi di area ini, sehingga naga bumi tidak dapat menggunakan energi bumi di sekitarnya saat bertarung. Setelah membuat beberapa pengaturan, Ye Yunfei memimpin 4 naga bumi lagi dan bergegas ke gua tempat naga bumi kelima berada, dan bertempur sengit. Setelah bertarung sebentar, Ye Yunfei mencoba memimpin naga bumi kelima keluar dari gua. Dengan cara ini, berbagai formasi dan batasan yang diatur sebelumnya oleh Ye Yunfei mulai berlaku. Pertempuran ini berlangsung sepanjang hari. Di tanah di daerah ini, tanahnya tidak pecah, dan debu membumbung tinggi menutupi langit dan matahari. Setelah sehari, akhirnya naga bumi mulai kehilangan kekuatannya. Karena Ye Yunfei memotong energi bumi di area ini sebelumnya, ia tidak memiliki cara untuk mengisi kembali energi, dan kekuatan tempur yang dapat ditampilkannya semakin lemah. Formasi pengunci naga, rantai pengikat naga, dan paku penekan naga, semua cara yang diatur oleh Ye Yunfei sebelumnya, mengelilingi naga bumi dan menekannya. Pada akhirnya, naga bumi merangkak dan berjongkok di sana, tidak mampu lagi melawan. Ye Yunfei segera bergegas dan mulai menaklukkannya. Setelah membolak-balik untuk waktu yang lama, akhirnya, Ye Yunfei mengukir jejak kekuatan jiwa di kepala naga bumi kelima. Naga bumi kelima akhirnya ditundukkan oleh Ye Yunfei. Kekuatan bertarung orang ini benar-benar menakutkan. Di lingkungan bawah tanah, diperkirakan akan sulit bahkan bagi seorang master dari Yuan Soul Realm untuk mengalahkannya. Untungnya, saya memotong semua energi bumi di area ini sebelumnya, sehingga selama pertempuran, ia tidak memiliki cara untuk mengisi kembali energi bumi. Jika tidak, akan sulit untuk menaklukkannya. Setelah menaklukkan naga bumi, Ye Yunfei tidak bisa menahan nafas. 5 naga bumi yang dipenjara di bawah menara bumi oleh patriark dari sekte Houtu akhirnya ditemukan. Ye Yunfei sedikit bersemangat, terutama kekuatan naga terakhir membuat Ye Yunfei sangat puas. Dengan 5 naga bumi, Ye Yunfei percaya bahwa pencapaiannya dalam fisiognomi pasti akan lebih tinggi lagi di masa depan. Fisiognomi adalah pengetahuan yang sangat mendalam. Meskipun tingkat fisiognomi Ye Yunfei saat ini jauh lebih tinggi daripada pemimpin sekte Houtu. Namun, menurut apa yang dikatakan pemimpinnya, latihan fisiognomi dan pembelajaran bumi yang dimiliki oleh sekte Houtu sebenarnya sangat dangkal. Mereka yang benar-benar mahir dan sangat kuat untuk mempelajari seni rahasia Xiangdi, bapak pendiri ajaran tidak tinggal sama sekali. Pendiri sekte bumi tebal, menghilang tidak lama setelah ia mendirikan sekte bumi tebal. Menurut beberapa kata terakhir dan klasik yang ditinggalkan oleh patriark, penguasa masa lalu dan pemimpin senior sekte Houtu berspekulasi bahwa patriark bukan dari bidang bintang Xuan Huang, tetapi dari luar bidang bintang. Sangat mungkin bahwa patriark hanya sesekali melewati Xuan Huang Starfield dan mendirikan sekte Houtu dengan iseng. Apalagi berbagai teknik dan misteri fisiognomi yang tertinggal juga sangat dangkal. Setelah menaklukkan naga bumi kelima, Ye Yunfei memasuki menara hantu, melakukan pembicaraan mendetail dengan pemimpinnya, dan belajar banyak tentang bapak pendiri sekte bumi tebal. Selanjutnya,
Ye Yunfei mengendarai naga bumi yang akhirnya ditundukkan, dan kembali ke Tianzhu. Kecepatan naga bumi yang berjalan di bawah tanah ini jauh lebih cepat daripada 4 naga bumi lainnya. Hanya dalam beberapa jam, Ye Yunfei kembali ke Tianzhu, gua bawah tanah tempat orang Tang tinggal dalam pengasingan. Ye Yunfei menempatkan pria dan kuda dari Sekte Bumi Tebal di beberapa gua besar di dekatnya. Anggota Sekte Bumi Tebal mempraktikkan semua teknik atribut bumi. Setiap orang pandai melarikan diri dari bumi. Tidak ada perbedaan antara hidup di bawah tanah dan hidup di atas tanah. Segera, pria dan kuda dari Sekte Bumi Tebal benar-benar akrab dan beradaptasi dengan area bawah tanah ini. Sudah waktunya bagiku untuk kembali ke Profound Sky Continent. Aku tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Petik 2. Ye Yunfei melihat ke arah Profound Sky Continent dan berkata pada dirinya sendiri. Novel 9 Matahari, Bab 757. Aku akan kembali ke Profound Sky Continent. Ye Yunfei menemukan Master Tao. Beberapa waktu lalu, Pendeta Tao dari Datun telah berlatih di Menara Hantu. Setelah Ye Yunfei membawa orang-orang dari Sekte Bumi Tebal ke Tianzhu, dia membiarkan terowongan besar tumbuh dan tinggal bersama orang-orang dari Sekte Bumi Tebal. Master Tao dari Bumi Besar adalah putra suci dari Sekte Houtu, dan kemungkinan besar akan menjadi pemimpin masa depan. Baiklah, kamu seharusnya sudah tahu rute kembali ke benua langit yang mendalam. Aku tidak punya nostalgia untuk benua langit yang mendalam, jadi aku tidak akan kembali bersamamu. Kata Taois. Dengan baik, Ye Yunfei mengangguk. Kemudian, Ye Yunfei meninggalkan gua bawah tanah, kembali ke permukaan, dan mengeluarkan pesawat luar angkasa. Suara mendesing. Pesawat ruang angkasa melonjak ke langit dan bergegas menuju kedalaman langit. Pesawat luar angkasa ini khusus digunakan untuk terbang di langit berbintang, dan levelnya jauh lebih tinggi dari pesawat luar angkasa biasa. Harganya juga jauh lebih tinggi. Ye Yunfei membunuh begitu banyak master jiwa, sebagian besar harta benda mereka jatuh ke tangan Ye Yunfei. Ye Yunfei membersihkan cincin luar angkasa para master di alam jiwa itu, dan menemukan beberapa pesawat luar angkasa tingkat tinggi di dalamnya, yang dapat digunakan dengan benar. Memanggil. Setelah beberapa saat, pesawat ruang angkasa meninggalkan bintang Xuan Huang dan memasuki langit berbintang yang luas. Terbang di langit berbintang lebih berbahaya, dan Anda dapat menghadapi berbagai bahaya kapan saja, seperti badai luar angkasa, dan energi yang terkandung dalam beberapa badai luar angkasa besar dapat dengan mudah menghancurkan sebuah bintang. Ada juga beberapa guntur luar angkasa, di mana energi mengerikan dari guntur yang menghancurkan dunia sedang menyeduh. Begitu seorang prajurit menyentuhnya, bahkan penguasa alam pembentuk dewa, itu akan musnah dalam sekejap. Oleh karena itu, para pejuang perlu mengandalkan pesawat luar angkasa dengan level yang cukup tinggi untuk berlayar ke langit berbintang. Namun, Ye Yunfei berpengetahuan luas dan mengetahui semua jenis situasi di langit berbintang. Belum lagi navigasi semacam ini dalam medan bintang yang sama, bahkan jika itu adalah perjalanan melintasi medan bintang atau bahkan melintasi alam semesta, Ye Yunfei bisa juga bepergian dengan bebas. Setelah 1 hari, sepotong tanah yang rusak tiba-tiba muncul di langit berbintang di depan. Pintu masuk ke benua langit yang mendalam ada di sebidang tanah bobrok ini. Skala sebidang tanah ini tidak terlalu besar, terlantar dan bobrok. Ye Yunfei mengendalikan pesawat ruang angkasa untuk mendarat di tanah ini. Awalnya, ada sekelompok pasukan ras monster kuno yang ditempatkan di sini di tanah ini, tetapi setelah Ye Yunfei pergi ke hutan belantara utara, semua pasukan ras monster kuno yang ditempatkan di sini dipindahkan ke hutan belantara utara untuk menangani Ye Yunfei. Oleh karena itu, di tanah yang tandus ini, tidak ada kehidupan, dan tidak ada aktivitas kehidupan. Di daratan, pada posisi tertentu, di udara, terdapat celah ruang gelap, seperti mulut monster, yang selalu terbuka di sana. Ujung lain dari celah spasial ini adalah benua langit yang mendalam. Tingkat energi ruang Ye Yunfei saat ini telah meningkat berkali-kali dibandingkan sebelumnya. Berjalan langsung ke celah ruang angkasa. Benua langit yang mendalam. Benua langit yang mendalam saat ini damai dan tenang. Setelah mengalami invasi pasukan monster kuno di periode sebelumnya, semua sekte dan sekte di daratan menderita kerugian yang serius. Sekarang telah memasuki masa tenang, para seniman bela diri di daratan sangat pendiam, dan semua kelompok etnis dan agama fokus pada pembangunan, dan bahkan pertarungan antar sekte jauh lebih sedikit. Pada saat yang sama, di benua langit yang mendalam saat ini,
Akademi Pelindung Dao adalah yang paling kuat dan milik penguasa sebenarnya di benua itu. 4 kekuatan teratas di Zhongzhou musnah, dan Jun membawa Danta untuk bergabung dengan Akademi Tao dan menjadi Dantang Akademi. Di daratan, tidak ada lagi kekuatan yang bisa bersaing dengan Akademi Taois. Setelah Ye Yunfei pergi, bahkan penguasa kota kuno dari kota pelindung batas, Cui Tianguo dan master veteran lainnya dari alam Dongtian di benua langit yang mendalam membawa orang dan kuda mereka untuk bergabung dengan Akademi Pelindung Dao. Tidak hanya itu, ada juga sejumlah besar master alam Dongtian veteran, dan bahkan beberapa barang antik tua yang telah lama hidup dalam pengasingan, juga memilih untuk bergabung dengan Akademi Tao. Karena, semua orang tahu bahwa Akademi Penjaga adalah kekuatan paling kuat dan menjanjikan di daratan. Ada banyak keuntungan bergabung dengan School of Protection. Antara lain, paling tidak, tokoh tingkat tinggi dari Akademi Tao bisa mendapatkan pasokan sumber daya kultivasi terbaik di seluruh benua. Jika Anda membutuhkan sumber daya pelatihan, jamu, bahan alami, dan harta duniawi, selama Anda memberi perintah, saya khawatir prajurit dari seluruh benua akan bergerak dan mencari di mana-mana. Poin ini sangat menarik bagi orang-orang kuno yang tersembunyi yang perlu mundur dalam waktu lama dan tidak punya waktu untuk mencari sumber daya kultivasi yang dibutuhkan secara langsung. Hanya saja, karena semakin banyak Master Ilmu Dongtian kuno bergabung dengan Akademi Pelindung Dao, manajemen senior Akademi Pelindung Dao mulai mengalami banyak konflik, berkelahi di antara mereka sendiri untuk memperebutkan kekuasaan dan keuntungan. Hari ini, markas besar Akademi Taois, di Aula Konferensi. Xie Changkong, Penatua He, Dekan Sangguan, Dekan Zhou, 6 penatua perawat, serta penguasa kota kuno, Cui Tianguo dan yang lainnya semuanya ada di sana. Selain itu, ada lebih dari selusin Master Ilmu Dongtian dengan aura tajam, juga duduk di aula. Master Ilmu Dongtian ini semuanya bergabung dengan Akademi Pelindung Dao setelah Ye Yunfei pergi. Kekuatan para penguasa alam Dongtian ini, yang terlemah juga merupakan alam ketujuh dari alam Dongtian. Ada 8 alam, 9 alam, dan bahkan 10 alam gua. Semuanya, selama periode waktu ini saya telah menerima berita bahwa di beberapa area benua langit yang mendalam, ada klan iblis kuno yang muncul, membuat gelombang dan memburu kami prajurit manusia. Akademi Tao kita memiliki tugas untuk melenyapkan iblis dan mempertahankan Tao. Saya harap semuanya Anda dapat lebih memperhatikan, dan bila perlu, ambil tindakan untuk membunuh ras monster kuno itu. Petik 2. Xie Changkong duduk di kursi tinggi di tengah aula, dan berkata dengan keras. Din Xie, saya pergi untuk menyelidiki beberapa hari yang lalu. Sebagian besar monster purba yang muncul tiba-tiba dibangkitkan dari perang sebelumnya. Mereka memburu dan membunuh manusia. Tujuan para prajurit adalah untuk menyerap esensi darah untuk mengisi kembali kekuatan mereka. Kata penguasa kota kuno, vitalitas ras monster kuno terlalu ulet. Bahkan jika mereka terbunuh, selama masih ada jejak vitalitas atau jiwa yang tersisa di mayat, mereka dapat dibangkitkan di masa depan. Saya menyarankan, agar Akademi Tao kita harus mengirim pasukan untuk pergi dan benar-benar memusnahkan ras monster kuno itu. Jika tidak, ras monster kuno yang terus hidup kembali ini akan selalu menjadi ancaman serius bagi benua langit kita yang mendalam. Penatua He berkata, itu benar, saya juga mendukung pengiriman pasukan untuk menangani monster-monster kuno itu. Petik 2, Kepala Sangguan mengangguk. Beberapa pejabat tinggi lainnya juga mengangguk. Mendengus, itu hanya beberapa sisa dari klan monster kuno. Apakah Akademi Tao kita layak untuk memobilisasi dan memobilisasi orang, dan mengirim orang untuk memusnahkan mereka dengan gembar-gembor? Saya pikir ini berlebihan. Anda tahu, perguruan tinggi Tao kita sekarang adalah kekuatan paling kuat di daratan, jauh di atas kita, tidak perlu melakukan semuanya sendiri. Akademi Tao kita hanya perlu mengeluarkan perintah untuk membiarkan keluarga besar dan pasukan di seluruh benua mengirim pasukan untuk memburu klan monster kuno. Saya yakin tidak ada keluarga atau kekuatan yang berani melanggar perintah akademi kita. Petik 2, pada saat ini, tiba-tiba seorang lelaki tua berjubah hijau berkata dengan dingin. Dia memandang Xie Changkong dan yang lainnya dengan jijik. Novel 9 Matahari, bab 758. Itu benar, sekarang, Akademi Pelindung Dao kita sudah menjadi penguasa dari benua langit yang mendalam, dan kita harus membangun prestise yang sesuai. Hanya dengan cara ini akan bermanfaat bagi Akademi Pelindung Dao kita untuk memerintah benua langit yang mendalam untuk waktu yang lama.
Pria tua itu, yang sedingin listrik, juga berbicara dengan enteng. Saya setuju dengan Tetua Mo dan Tetua Miao. Saya juga setuju. Lebih dari selusin master lain dari alam Dongtian juga mengangguk satu demi satu. Penatua Miao, tampaknya Anda telah salah memahami tujuan dari Akademi Taois kami. Pada saat itu, Kepala Pelindung mendirikan perguruan pelindung, yang tujuan utamanya adalah untuk melatih talenta muda yang luar biasa untuk benua langit yang mendalam, dan menyatukan prajurit dari seluruh benua untuk melawan musuh asing dan mempertahankan tanah air mereka saat musuh asing menyerbu. Akademi Tao kita tidak pernah berpikir untuk menjadi penguasa daratan, apalagi memerintahkan pasukan dan prajurit lain di daratan untuk melakukan sesuatu untuk Akademi Tao kita. Xie Changkong menatap lelaki tua itu dengan tubuh agak bungkuk, dan berkata dengan lantang, menurut apa yang Anda katakan, tujuan utama Akademi Taois adalah untuk menyatukan prajurit dari seluruh benua, melawan musuh asing, dan mempertahankan tanah air mereka. Jadi, izinkan saya bertanya kepada Anda, sekarang jalan bagi musuh dari luar wilayah untuk memasuki benua langit yang mendalam kita telah diblokir. Benua langit yang mendalam telah memasuki zaman yang damai dan sejahtera, dan tidak akan ada lagi kekhawatiran tentang musuh asing. Jadi, apa pentingnya keberadaan Akademi Tao kita? Larutkan saja. Petik 2, kata Tetua Miao sambil mencibir. Setelah mendengar kata-kata Tetua Miao, Xie Changkong, Tetua He, Din Sangguan dan yang lainnya mengubah wajah mereka secara drastis. Diturunkan dari generasi ke generasi. Beraninya kamu mempertanyakannya. Xie Changkong sangat marah. Tolong, Elder He bahkan berdiri di tempat, memelototi Elder Miao. Elder He, apa maksudmu dengan itu? Posisi saya di akademi tidak lebih rendah dari Anda. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk melepaskan saya? Petik 2, Miao Tianfeng sangat marah, dan juga berdiri. Boom, tekanan spiritual yang kuat, mengepul, dilepaskan dari tubuhnya. Dia adalah kekuatan alam ke-10 gua. Wajah Tetua He sedikit berubah, mundur lebih dari 10 langkah berturut-turut. Miao Tianfeng, apakah kamu ingin melakukan sesuatu? Cui Tianguo dan penguasa kota kuno melangkah maju pada saat yang sama, berdiri di depan Penatua He. Sebelum Ye Yunfei pergi, dia meninggalkan setumpuk pil harta karun yang berharga. Xie Changkong, Penatua He, dan 6 penatua guru keperawatan dan pejabat tingkat tinggi lainnya menerobos setelah meminum pil harta karun itu. Xie Changkong, Penatua He, dan 6 tetua guru keperawatan semuanya mampu mencapai alam ke-8 surga gua. Din Sangguan dan Din Zhou adalah kekuatan dari 5 alam Dongtian. Dengan bantuan Ye Yunfei, penguasa kota kuno dan Cui Tianguo menerobos ke alam ke-10 gua. Hanya saja kelompok baru eksekutif tingkat tinggi yang bergabung dengan Akademi Tao bahkan lebih kuat. Ada 3 master di 10 alam gua saja. Ada sesuatu untuk dibicarakan. Semua orang tenang. Petik 2, pria tua berjubah hijau itu berdiri di samping Miao Tianfeng dan berkata dengan tenang. Boom, tekanan spiritual yang keras, seperti letusan gunung berapi, keluar dari tubuhnya. Gua 10 alam, kita semua sendiri, jadi kenapa marah? Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda, jadi kita bisa berkomunikasi pelan-pelan. Petik 2, seorang pria parubaya yang terlihat lembut dan halus juga berdiri dan berjalan ke sisi Miao Tianfeng. Gemuruh, tekanan, dari kekuatan spiritual yang bergulir meletus darinya. Penguasa lain dari 10 alam gua. Dengan cara ini, Cui Tianguo dan penguasa kota kuno saling berhadapan di 3 gua dan 10 alam. Miao Tianfeng, jangan lupa, kamu adalah pendatang baru di sekolah perlindungan Dao. Dalam waktu kurang dari setahun, kamu berani mempertanyakan tujuan menjalankan sekolah yang ditinggalkan oleh kepala sekolah pelindung Tao. Karena kamu tidak setuju dengan prinsip menjalankan tujuan sekolah, apakah kamu masih memiliki kualifikasi untuk tinggal di Akademi Pelindung Dao? Tuan kota kuno menatap Miao Tianfeng dengan tajam dan berkata dengan dingin. Hei, Tuan kota kuno, jangan lupa bahwa Anda juga anggota baru Akademi Pelindung Dao. Kualifikasi apa yang Anda miliki untuk memutuskan apakah saya akan tinggal atau tidak? Miao Tianfeng mencibir. Petik 2, semuanya, harap tenang dan izinkan saya mengatakan sesuatu yang adil. Setiap orang adalah petinggi perguruan tinggi, dan mereka dapat dianggap sebagai tokoh terhormat di Profound Sky Continent, jadi mereka tidak boleh saling bertarung dan membuat orang luar menertawakan mereka.
Dan menurut saya tujuan menjalankan rumah sakit memang penting, tetapi seiring dengan perubahan situasi, tujuan menjalankan rumah sakit juga bisa berubah. Sekolah Daois kita tidak dapat melakukan hal-hal dengan cara yang sama, keinginan untuk berkembang dan membuat beberapa perubahan adalah hal yang wajar. Petik 2, kata pria parubaya yang lembut dan halus. Namun, semua orang tahu bahwa dia ada di pihak Miao Tianfeng. Miao Tianfeng, Mo Wenjun, Liu Bai, dekan wali itu suci dan tidak dapat diganggu-gugat di perguruan tinggi kita. Tujuan, wali tetap tinggal untuk menjalankan perguruan tinggi tidak boleh diubah. Jika Anda tidak setuju dengan wali untuk tujuan menjalankan akademi, tolong keluar dari Akademi Tao sesegera mungkin. Xie Changkong menatap 3 master dari alam ke-10 gua, dan berkata perlahan. Dengan cara ini, Dekan Xie bermaksud untuk memberi peringkat senioritas dan menggunakan kekuatan untuk mengalahkan orang lain. Meskipun kami baru di akademi, setelah masuk akademi, kami sibuk dengan urusan akademi. Tidak ada penghargaan, tetapi kerja keras. Din Xie, kamu mungkin agak tidak tepat untuk terus mengatakan bahwa kita harus keluar dari akademi sekarang. Dalam 2 tahun terakhir, akademi telah merekrut dan memperluas skalanya. Pada dasarnya, setengah dari akademi adalah pendatang baru. Din Xie, jika Anda memandang rendah kami pendatang baru seperti ini, apakah Anda tidak takut mengabaikan hati semua orang? Terlebih lagi, Din Xie benar-benar berpikir bahwa Akademi Tao dijalankan oleh keluargamu. Jika Anda menyuruh kami pergi, kami akan pergi. Mendengus. Petik 2, setelah Miao Tianfeng selesai berbicara, dia menjentikkan lengan bajunya, dengan marah keluar dari ruang pertemuan, dan pergi dalam sekejap. Hehe, Din Xie, kamu adalah pejabat yang sangat kuat. Kami adalah tetua senior akademi. Keputusan kami untuk tinggal atau pergi harus didiskusikan dan diputuskan oleh semua pejabat senior seluruh akademi. Itu tidak dapat diputuskan oleh Anda dengan satu kata pun. Petik 2, pria tua berjubah hijau bernama Mo Wenjun tersenyum dingin, berbalik dan berjalan keluar dari ruang pertemuan. Din Xie, semuanya, aku juga akan pergi dulu. Pria parubaya yang anggun bernama Liu Bai menangkupkan tinjunya dan pergi juga. Ayo pergi juga. Setelah 3 master dari alam ke-10 gua pergi, lebih dari selusin master dari alam ke-10 gua berdiri di aula dan berjalan keluar satu demi satu. Hampir setengah jalan, para master Rilem Dongtian yang telah pergi ini semuanya adalah anggota tingkat tinggi baru yang bergabung dengan Akademi Tao, dan mereka telah lama direkrut oleh Miao Tianfeng, Mo Wenjun, dan Liu Bai untuk membentuk sebuah faksi. Di aula, Xie Changkong, Penatua He, 6 penatua sekolah perawat, Dekan Sangguan dan yang lainnya memandang para penguasa alam Dongtian yang pergi satu demi satu, dengan ekspresi yang sangat suram. Kami benar-benar telah membawa serigala ke dalam rumah. Jika saya tahu ini sebelumnya, saya seharusnya tidak membiarkan mereka masuk Akademi Perlindungan Dao di awal. Petik 2, Xie Changkong berkata sambil menghela nafas. Kita harus mengusir mereka. Jika ini terus berlanjut, mereka akan menempati sarang murai, dan perguruan tinggi Tao akan menjadi milik mereka. Petik 2, kata Din Sangguan, mereka memiliki 3 gua 10 tingkat dan 5 gua 9 tingkat, dan mereka telah merekrut dan melatih sejumlah besar orang kepercayaan di perguruan tinggi. Begitu kita bertarung, kita tidak akan menjadi lawan. Xie Changkong tersenyum kecut dan menggelengkan kepalanya. Pada awalnya, ada begitu banyak master yang meminta untuk bergabung dengan Akademi Perlindungan Dao. Apakah akademi tersebut secara bertahap jatuh ke tangan mereka? Petik 2, Dekan Zhou sangat marah. Novel 9 Matahari, Bab 759. Laporkan, Dekan Xie, saya baru saja menerima berita. Olah sumber daya perguruan tinggi telah menyesuaikan Deng Xianxian, Wu Yuechan, Tan Meng, Jia Zhao, dan Yin Ji. Mereka tidak lagi didistribusikan menurut standar siswa unggulan, tetapi menurut standar perguruan tinggi. Standar untuk siswa tingkat terendah. Saya ingat Deng Xianxian dan 5 lainnya, tetapi Dekan Ye secara pribadi merekomendasikan mereka untuk masuk akademi, dan secara pribadi memberitahu mereka bahwa mereka harus diberikan sumber daya pelatihan sesuai standar siswa benih. Tiba-tiba, seorang diaken berjalan ke aula pertemuan, berkata kepada Xie Changkong,
Deng Xianxian dan 5 lainnya secara pribadi direkomendasikan oleh Ye Yunfei untuk memasuki sekolah perlindungan Dao, sehingga manajemen senior sekolah perlindungan Tao selalu menganggap mereka sebagai target pelatihan utama dan tidak berani mengabaikannya. Omong kosong, kirim Deng Xianxian dan mereka berlima sumber daya pelatihan standar untuk siswa unggulan, yang secara khusus diinstruksikan oleh Din Ye sebelum dia pergi. Resource Hall sangat pengecut, berani menyentuh mereka. Xie Changkong meraung dengan marah. Petik 2. Biarkan Tuan Huo dari Resource Hall datang menemuiku segera. Aku ingin bertanya padanya apa yang terjadi. Teriak Xie Changkong. Petik 2. Diaken itu berbisik. Jadi itu adalah perbuatan baik Mo Wenjun. Xie Changkong dan pejabat tinggi lainnya semuanya mengubah wajah mereka. Dekan Xie, tampaknya mereka secara bertahap mulai menguasai beberapa posisi dan departemen penting di perguruan tinggi. Setahu saya kepala aula misi juga sudah berganti, dulunya kepala Wei, tapi sekarang menjadi Tan Hui. Itu adalah orang kepercayaan Miao Tianfeng yang membuat Tan Hui masuk akademi bersama Miao Tianfeng. Petik 2. Kata Din Sangguan, aula sumber daya dan aula misi adalah departemen yang relatif penting di Akademi Tao. Mengapa saya tidak tahu tentang penggantian posisi penting ini? Petik 2. Xie Changkong mengertakkan gigi dan bertanya. Mereka membentuk kelompok, dan ada banyak orang, terutama Miao Tianfeng, Mo Wenjun dan Liu Bai. Majulah, tidak ada yang berani melawan mereka. Penatua He menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Itu tidak masuk akal. Petik 2. Xie Changkong sangat marah. Din Xie, Tuan dan memintaku untuk bertemu denganmu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjubah putih masuk ke ruang pertemuan. Jadi itu Tuan Lin Dan. Melihat lelaki tua berjubah putih ini, Xie Changkong dan pejabat senior perguruan tinggi lainnya sangat hormat. Lin Alkemis ini adalah penatua dari Pagoda Alkimia, statusnya adalah yang kedua setelah Raja Alkimia dan Master Pagoda, dan keterampilan alkimianya luar biasa dan reputasinya sangat tinggi. Meskipun Danjun membawa Danta untuk bergabung dengan perguruan tinggi Daois dan menjadi dantang perguruan tinggi tersebut. Namun, Xie Changkong dan pejabat tinggi lainnya sangat menghormati orang-orang Danta dan tidak pernah mengabaikan mereka. Tuan Lin Dan, saya tidak tahu, ada apa dengan Danjun yang meminta Anda untuk datang menemui saya? Xie Changkong bertanya. Kepala sekolah Xie, jumlah pil yang disediakan aula pil kami ke perguruan tinggi setiap bulan dinegosiasikan terlebih dahulu. Namun, kemarin, Tetua Miao, Tetua Mo, dan Tetua Liu tiba-tiba mengirim orang untuk memberitahu pil hall, meminta mulai sekarang, kita setidaknya harus menggandakan jumlah pil yang kita suplai setiap bulan. Apa yang terjadi? Master Lin Dan menunjukkan ketidaksenangan. Apa hal baik lain yang mereka lakukan? Sepertinya Miao Tianfeng, Mo Wenjun, dan Liu Bai mencoba memberontak. Xie Changkong meraung marah. Dekan Xie, apa yang terjadi? Tuan Lin Dan itu tidak bisa menahan keterkejutannya, dan bertanya. Semuanya, sepertinya kita harus mengambil tindakan. Jika ini terus berlanjut, tidak lama lagi Akademi Pelindung Dao akan sepenuhnya jatuh ke tangan mereka. Xie Changkong menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak buruk. Di aula, pejabat tinggi lainnya juga mengangguk. Pil Master Lin, saya ingin bertemu dengan Lord Dan. Xie Changkong tiba-tiba menatap Dan Master Lin dan berkata, jika kita bisa mendapatkan dukungan Danjun, maka tindakan kita akan lebih efektif. Penatua He segera mengetahui tujuan kunjungan Xie Changkong untuk menemui Danjun. Setelah mendengarkan kata-kata Penatua He, eksekutif tingkat tinggi lainnya juga mengangkat semangat mereka. Sebelum Danta bergabung dengan Akademi Pelindung Dao, dia sudah menjadi salah satu kekuatan teratas di Zhongshu. Dikatakan bahwa ada sekelompok master di alam surga gua di Menara Pil. Oke, aku akan membawamu menemui Tuan Dan. Petik 2. Tuan Lin sepertinya mengerti apa yang sedang terjadi, mengangguk dan berkata. Jadi, dia mengajak Xie Changkong menemui Danjun. Pada saat yang sama, di antara Akademi Tao, di puncak gunung tertentu. Puncak gunung ini sangat tinggi, diselimuti awan dan kabut, menjulang lurus ke awan. Di puncak gunung, ada sebuah gua. Di kedalaman gua ini, terdapat sebuah altar yang gelap seperti tinta. Di sekitar altar, ada lebih dari 100 monster purba duduk bersila. Monster kuno ini terus berlutut dan bersujud ke altar, melantunkan mantra kuno yang tidak diketahui di mulut mereka. Semburan mantra menyeramkan dilantunkan, bergema di dalam gua. Namun,
Gua ini telah mengatur sejumlah formasi isolasi untuk secara ketat mengisolasi persepsi dunia luar. Tidak jauh dari altar, ada lebih dari selusin master di alam gua. Semuanya adalah pejabat perguruan tinggi tingkat tinggi yang baru saja meninggalkan ruang konferensi. Niao Tianfeng, Mo Wenjun, dan Liu Bai, 3 master dari 10 alam gua, juga ada di sana. Mata semua orang tertuju pada altar. Tiba-tiba, boom, altar berguncang hebat. Semburan ruang dan waktu ditransmisikan dari altar. Semuanya, jejak kekuatan jiwa Raja Iblis Aoyue akan diproyeksikan ke dunia ini. Salah satu klan iblis kuno yang berlutut di depan altar berkata dengan keras. Niao Tianfeng dan Master Rilem Dongtian lainnya semuanya disegarkan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba, di altar, sesosok tinggi muncul, perlahan-lahan menjadi kokoh karena ilusi. Sosok ini setinggi 10 meter dan memancarkan aura iblis yang mengerikan. Selamat kepada Raja Iblis Aoyue. Niao Tianfeng dan petarung manusia lainnya semua berlutut dan berteriak pada saat yang sama ketika mereka melihat sosok mengerikan ini. Bangun. Petik 2. Sosok yang diselimuti energi iblis yang mengepul melambaikan tangannya. Segera, Niao Tianfeng dan pejuang manusia lainnya merasakan kekuatan monster yang menakutkan, dan tiba-tiba mengangkat tubuh mereka. Hanya memproyeksikan tanda kekuatan jiwa, itu sangat menakutkan. Niao Tianfeng dan yang lainnya sangat terkejut. Sudah kubilang untuk bergegas dan merebut kendali Akademi Pelindung Dao. Bagaimana kabarnya? Tanya Raja Iblis Aoyue. Tuan Raja Iblis Aoyue, jangan khawatir, sebagian besar posisi penting di Akademi Pelindung Dao telah dikendalikan oleh orang-orang kita. Tak lama lagi, kita akan mengambil keputusan akhir di Akademi Pelindung Dao. Niao Tianfeng maju selangkah dan menjawab dengan keras. Sangat bagus. Mendengar ini, Raja Iblis Aoyue mengangguk puas. Namun, ini tidak cukup. Anda menemukan kesempatan untuk membunuh semua eksekutif tingkat tinggi dari Akademi Taois, sehingga Anda dapat sepenuhnya mengontrol Akademi Perlindungan Taois. Pada saat itu, Anda dapat menggunakan kekuatan dan sumber daya dari Akademi Perlindungan Taois untuk bekerja sama kami, klan iblis kuno. Akan membangun saluran transmisi berskala besar untuk menghubungkan kembali dunia iblis kuno kita dan benua langit yang mendalam. Jangan khawatir, saya akan membawa Anda ke medan bintang Xuan Huang untuk hidup dan berlatih. Dengan perlindungan klan iblis kuno kami, Anda dapat berjalan menyamping di lapangan bintang Xuan Huang. Kata Raja Iblis Aoyue. Terima kasih atas kebaikan Raja Iblis Aoyue. Niao Tianfeng, Mo Wenjun, Liu Bai, dan master lain dari alam Dongtian sangat bersemangat. Alasan utama mengapa mereka diam-diam berkolusi dengan Raja Iblis Aoyue adalah untuk meninggalkan Profound Sky Continent suatu hari dan pergi ke Xuan Huang Starfield yang mereka rindukan. Bagi para master dari alam Dongtian ini, terutama dari alam ke-10 dari alam Dongtian, dunia benua langit yang mendalam seperti belenggu, membatasi perkembangan mereka. Jika mereka tinggal di Profound Sky Continent, mereka hanya akan berada di Cave Heaven Realm selamanya, dan tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menembus ke tingkat yang lebih tinggi. Para penguasa alam surga di benua langit yang mendalam semua mengetahui hal ini, jadi ada banyak penguasa alam surga yang ingin meninggalkan benua langit yang mendalam dan pergi ke dunia yang lebih maju. Tuan Raja Iblis Aoyue, kami masih memiliki kekhawatiran lain. Itu adalah Danta. Danta tidak lemah, dan memiliki banyak tuan di alam gua. Begitu kami mengambil tindakan terhadap perguruan tinggi tingkat tinggi Xie Changkong, saya khawatir Danta akan bertahan keluar dan ikut campur. Niao Tianfeng berkata tiba-tiba, jangan khawatir, karena aku membiarkanmu melakukannya, aku akan siap. Raja Iblis Aoyue tersenyum tipis. Raja Iblis Aoyue menjentikkan jarinya berulang kali, dan mengirim masing-masing 5 botol batu giok ke 5 master gua. Kalian berlima semua berada di alam ke-9 gua, dan jika kamu mengambil sebotol pil kelas 9 ini, kamu pasti bisa menembus ke alam ke-10 gua, kata Raja Iblis Aoyue, mendesis. Pil harta karun kelas 9. Ketika semua orang melihat 5 botol batu giok, mereka tersentak dan sangat iri. Anda tahu, bahkan Dan Jun hanyalah seorang alkemis harta karun peringkat 5. Pil harta karun tingkat 9, bagi para penguasa alam Dongtian ini, benar-benar merupakan harta karun yang legendaris. Terima kasih, Raja Iblis Aoyue, atas kebaikanmu yang luar biasa. 5 master gua berlutut pada saat yang sama dan berkata dengan lantang. Dan kamu,
Aku akan menggunakan metode pemberdayaan leluhur klan iblis kuno kita untuk membuat kalian semua menjadi 10 alam gua. Raja Iblis Aoyue melihat lebih dari 100 klan iblis kuno yang berlutut di sekitar altar dan berkata, pada saat itu, akan ada lebih dari 100 gua dan 10 alam, jadi kamu tidak perlu takut dengan menara pil. Kata Raja Iblis Aoyue, memandang Miao Tianfeng dan prajurit manusia lainnya. Laporkan kepada Raja Iblis Aoyue, lebih dari 110 alam gua, dapat sepenuhnya menyapu pil pagoda, dan bahkan seluruh Profound Sky Continent. Miao Tianfeng dan yang lainnya sangat bersemangat dan menjawab pada saat bersamaan. Haha, Ye Yunfei, kamu tidak bisa memikirkannya. Jika kamu tahu bahwa Akademi Pelindung Dao akan segera jatuh di bawah kendali klan iblis kuno kita, dan pasukan klan iblis kuno kita akan segera kembali ke Profound Sky Continent, bagaimana perasaanmu? Saat itu, aku akan menangkap semua keluarga dan sektemu, dan kamu harus mematuhiku dengan patuh. Raja Iblis Aoyue tertawa keras. Novel 9 Matahari, Bab 760. Tuanku Raja Iblis Aoyue, akankah Ye Yunfei tiba-tiba kembali ke Profound Sky Continent? Salah satu dari selusin master manusia di alam gua surgawi tiba-tiba bertanya. Prajurit manusia lainnya terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Yang paling mereka takuti adalah Ye Yunfei. Jika Ye Yunfei kembali, itu akan menjadi hari kiamat mereka. Apakah menurutmu Ye Yunfei adalah dewa? Aku sudah memeriksanya, dan akses ke Profound Sky Continent telah diblokir. Terakhir kali, alasan mengapa Ye Yunfei bisa meninggalkan Profound Sky Continent dan pergi ke benua Xuan Huang pasti semacam omong kosong. Untungnya, itu kebetulan. Saya masih ingin kembali, bagaimana bisa begitu mudah? Kekuatanku 1000 kali lebih kuat darinya, jika dia bisa dengan bebas masuk dan keluar dari Profound Sky Continent, aku pasti sudah memasukinya sejak lama. Namun, karena Anda khawatir, mulai sekarang, saya akan mengirim pasukan besar untuk menjaga dengan ketat pintu masuk dan keluar dari Profound Sky Continent, sehingga Ye Yunfei pasti tidak akan dapat kembali ke Profound Sky Continent. Anda juga dapat yakin untuk melaksanakan rencana Anda. Petik 2, kata Raja Iblis Aoyue. Terima kasih, Raja Iblis Aoyue. Petik 2, lebih dari selusin prajurit manusia sangat gembira. Kata-kata Raja Iblis Aoyue menghilangkan kekhawatiran mereka. Pada saat yang sama, Akademi Pelindung Dao, Pil Hall. Oke, Din Xie, dan tak kami bersedia bekerja sama dengan tindakanmu. Kata seorang pria parubaya berjubah pil putih. Pria parubaya ini adalah Dan Jun yang terkenal. Itu bagus. Dengan dukungan danta Anda, saya memiliki kepercayaan diri untuk mengusir Miao Tianfeng dan yang lainnya keluar dari Akademi Pelindung Dao. Sekarang, saya akan segera mengumpulkan orang-orang dari pihak kami untuk mengadakan pertemuan untuk mempelajari dan merumuskan detail tindakan spesifik. Xie Changkong sangat gembira. Setengah hari kemudian, di puncak gunung di langit, di dalam loteng kecil, Xie Changkong, Penatua He, Cui Tiamuo, Guru Gucheng, dan Jun, 6 penatua perawat, Dekan Sangguan, Dekan Zhou. Sejumlah besar master dari alam Dongtian duduk di loteng kecil. Ada lebih dari 90 Master Realm Dongtian secara total. Setengah dari mereka milik Danta. Ketika Dan Jun tiba dengan lebih dari 40 Master Realm Dongtian, Xie Changkong dan yang lainnya sangat terkejut. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa ada begitu banyak penguasa alam Dongtian di Pil Pagoda. Semuanya, kekuatan kita sudah cukup. Tanpa basa-basi lagi, kita akan mulai mengambil tindakan hari ini untuk mengusir Miao Tianfeng, Mo Wenjun, Liu Bai, dan anggota partai mereka keluar dari Akademi Pelindung Dao. Xie Changkong berkata dengan lantang, "Oke, ayo beraksi hari ini." Yang lainnya semua mengangguk. Semua orang percaya bahwa lebih dari 90 Master Realm Dongtian telah membentuk keunggulan luar biasa atas Miao Tianfeng dan yang lainnya. Haha, hari ini memang hari yang baik untuk beraksi. Hanya saja aksi hari ini bukan tentang kau mengusir kami, tapi kami mengusirmu. Tiba-tiba terdengar cibiran dari luar loteng kecil. Lalu, ada orang yang langsung masuk dengan kepala terangkat tinggi. Itu adalah Miao Tianfeng. Kemudian, Mo Wenjun dan Liu Bai bergegas masuk dengan sejumlah besar Master Realm Dongtian. Xie Changkong dan yang lainnya terkejut dan berdiri satu demi satu. Miao Tianfeng, bagaimana kamu bisa masuk ke sini? Gunungku sudah diatur dengan ketat, dan ada lebih dari selusin diaken dan sejumlah besar siswa yang menjaganya dengan ketat.
Bagaimana kabar mereka? Perasaan buruk. Haha, separuh dari pasukan yang kau atur sudah menjadi milikku. Adapun mereka yang menolak tunduk padaku, aku telah membunuh mereka semua. Niao Tianfeng tertawa, dan berkata, Niao Tianfeng, kamu memberontak. Xie Changkong sangat marah. Ya, kami pemberontak. Mo Wenjun mencibir. Huff, apakah kamu ingin memberontak dengan kekuatan sebesar ini? Itu di luar kendalimu. Semuanya, ayo hancurkan mereka semua bersama-sama. Teriak Xie Changkong tanpa ragu-ragu. Segera, lebih dari 90 Master Realm Dongtian melangkah maju pada saat yang sama, meledak bersama, melepaskan tekanan kekuatan spiritual yang mengepul. Haha, Xie Changkong, menurutmu apakah kami tidak siap? Petik 2, Mo Tianfeng tiba-tiba tertawa. Hei, sosok iblis yang tinggi terus-menerus bergegas ke loteng kecil dari luar. Keluarga iblis kuno. Petik 2, Xie Changkong dan yang lainnya semua terkejut. Dalam waktu singkat, lebih dari 100 monster kuno bergegas ke loteng. Setiap monster kuno memiliki kekuatan alam ke-10 gua. Niao Tianfeng, Mo Wenjun, Liu Bai, klan monster kuno adalah musuh bebuyutan Akademi Pelindung Dao kami. Anda, sebagai tetua Akademi Pelindung Dao, berkolusi dengan klan monster kuno. Petik 2, Elder He menatap Niao Tianfeng dan yang lainnya, sangat marah. Haha, setelah kami membunuhmu, Akademi Pelindung Dao dan klan monster kuno tidak akan menjadi musuh bebuyutan, tapi sebuah keluarga. Liu Bai tertawa terbahak-bahak begitu dia mengubah citra lembut dan halus sebelumnya. Tuan ras monster kuno, ayo lakukan, bunuh mereka semua. Dengan cara ini, kita bisa mengendalikan Akademi Pelindung Dao. Niao Tianfeng berkata kepada penguasa ras monster kuno. Boom! Semua penguasa klan iblis kuno melepaskan kekuatan iblis mereka pada saat yang sama, seperti gunung berapi yang meletus satu demi satu. Ledakan, loteng kecil ini tidak bisa menahan kekuatan monster yang begitu dahsyat, dan itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Lebih dari 100 master ras monster kuno di 10 alam gua, memaksa Xie Changkong dan yang lainnya bersama-sama. Akademi Tao kita sudah berakhir. Aku malu pada Dekan Dao, dan aku malu pada Din Ye. Xie Changkong berkata sambil menghela nafas, melihat lebih dari 100 master klan iblis kuno di 10 alam dari gua di depannya. Kesenjangan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar. Di pihak Xie Changkong, hanya ada 2 master dari 10 alam gua. Mereka adalah Cui Tianguo dan Tuan Kota Kuno. Perbandingan kekuatan seperti itu, bagaimana kita bisa bertarung? Semua penguasa alam Dongtian di pihak Xie Changkong putus asa. Pada saat ini, Ye Yunfei telah melewati celah angkasa dan memasuki Profound Sky Continent. Dengan tingkat energi ruang Ye Yunfei saat ini, terlalu mudah untuk melewati celah ruang ini. Terlebih lagi, celah ruang ini awalnya diubah oleh Ye Yunfei sendiri, dan Ye Yunfei sangat akrab dengannya. Begitu dia memasuki benua langit yang mendalam, Ye Yunfei merasa bahwa ada kekuatan aturan yang menakutkan di langit dan bumi, berguling ke arahnya untuk menekannya dari segala arah. Terkejut, Ye Yunfei segera mengaktifkan kanopi. Segera, kekuatan aturan langit dan bumi yang ditekan di sekitarnya menghilang. Ye Yunfei menghela nafas lega. Jika bukan karena kanopi, Ye Yunfei memperkirakan bahwa dia akan dihancurkan berkeping-keping oleh aturan dunia ini dalam waktu singkat. Saya sekarang berada di alam Great Profound Core Realm, dan saya tidak lagi diterima oleh aturan langit dan bumi dari Profound Sky Continent. Sepertinya saya bukan lagi bagian dari dunia ini. Petik 2, Ye Yunfei tidak dapat membantu tapi menggelengkan kepalanya dan tersenyum kecut. Kemudian, Ye Yunfei mengeluarkan pesawat ruang angkasa dan terbang kembali ke arah Akademi Tao. Aku tidak tahu bagaimana Akademi Pelindung Dao sekarang, itu seharusnya berkembang dengan baik. Di pesawat ruang angkasa, Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. Kanopi dapat mengisolasi hukum dunia dalam jarak 50 mil, sehingga Ye Yunfei dapat bergerak bebas di Profound Sky Continent tanpa batasan dengan mengenakan kanopi di tubuhnya. Bersambung.